Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa sikapnya terhadapku telah membaik. Zhang Yuanxing perlahan menghilang di kejauhan. Keesokan harinya tepat pukul 9, dia membuka forum resmi untuk memeriksa pesan-pesan tersebut. Seperti yang dikatakan Yu Fenglai, pertandingan arena hari ini memang telah dibatalkan, dan pengumuman resminya telah diposting di forum. Tagar karena adanya perubahan acara baru-baru ini, turnamen hari ini dibatalkan tanda pagar. Tampaknya pihak kantor pusat benar-benar berniat untuk menyesuaikan format kompetisi. Zhang Yuanxing tidak khawatir, melainkan senang, baginya. Ini adalah hal yang baik. Dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa bertarung 1 lawan 1, tetapi ketika menyangkut ruang bawah tanah, Zhang Yuanxing sangat percaya diri. Bailong, saya mendengar dari Yuan Ting bahwa tim resmi berencana untuk memasukkan 8 pemain terbaik ke dalam sebuah dungeon, dan mereka saat ini sedang mendiskusikan tingkat kesulitan yang sesuai. Please call me Queen. Aku mendengarnya kemarin, tapi aku tidak yakin. Bahkan pengeras suara Sekte Tai pun mengatakan demikian, jadi mungkin itu benar. Bagus sekali. Yuanxi Tianzun pasti akan mendapat juara pertama. Masih banyak waktu. At least calm Queen. Menurutmu apakah mungkin 7 kontestan lainnya bekerja sama dan menyingkirkan Yuanxi Tianzun terlebih dahulu? Orang ini, yang selalu berkata, masih banyak waktu, selalu mengkritikku, tapi apa yang dia katakan biasanya masuk akal. 8 orang teratas semuanya orang pintar. Dan Dungeon tidak seperti pertarungan arena. Kau tidak bisa mengharapkan mereka bersikap adil dan tidak memihak. Aku memang harus berhati-hati. Zhang Yuanxing membaca komentar-komentar sebentar, lalu meninggalkan forum. Karena tidak ada pertandingan arena hari ini, dia memutuskan untuk mencari kegiatan lain. Dia ragu-ragu cukup lama di antara dua pilihan, menemukan Xiao Yuan dan menemukan ibunya. Jika ayahku benar-benar seorang pengembara alam roh, maka dapat dimengerti mengapa dia menyembunyikan banyak hal dariku. Karena keberadaan pengembara alam roh adalah fenomena supranatural yang sulit dijelaskan. Lagi pula, aku hanyalah mahasiswa biasa sebelumnya. Apa gunanya mengatakan ini? Jika aku memberitahunya bahwa aku telah menjadi seorang pengembara roh, dia mungkin akan mengakui masa lalunya dan menceritakan bagaimana dia mengalami sakit kepala itu. Sebaiknya kita membahas ini secara langsung setelah dia kembali ke Tiongkok. Jika pembicaraan melalui telepon tidak berjalan lancar dan dia menutup telepon, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, jika kita berbicara secara langsung, saya bisa mengamatinya lebih dekat. Zhang Yuanxing memilih untuk bertemu Xiao Yuan. Mengikuti saran mentor hidup saya mencoba memperbaiki hubungan saya dengan Bibi Xiao Yuan dan mencari tahu masalah apa yang sedang dihadapinya. Hotel Wuhan diterpa angin kencang dan dingin. Xiao Yuan berdiri tegak di meja resepsionis. Wajahnya yang cerah tampak tanpa ekspresi dan dingin, tanpa menunjukkan kehangatan atau senyum dalam sapaannya. Pagi harinya, hotel hanya menerima 2 kelompok tamu. Salah satunya memesan kamar per jam. Bisnisnya cukup suram. Ada 2 pertimbangan utama saat memilih lokasi hotel. Kawasan komersial tempat hotel tersebut berada dan tingkat kemudahan akses transportasi. Bandara, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, tempat wisata, pusat komersial, dan area di dekat sekolah semuanya memenuhi 2 kriteria di atas. Hotel Wuhan terletak di pinggiran kota dan merupakan hotel kecil. Hotel ini diposisikan untuk melayani tamu dengan pendapatan menengah dan rendah. Pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa pabrik di dekatnya, dan keberadaan pabrik-pabrik tersebut berarti banyak pejalan kaki. Bisnis berjalan cukup baik. Sejak tahun lalu, lingkungan ekonomi lesu, dan beberapa pabrik di dekatnya tutup satu persatu, membuat daerah itu tiba-tiba sepi. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, Xiao Yuan mengambil ponselnya, mengetuk foto profil Yuanxi Tianzun, dan memasukkan informasi berikut. Siapa lawan-lawan yang saya hadapi hari ini? Dia berpikir sejenak, menghapus pesan itu, dan mematikan ponselnya tanpa ekspresi. Pada saat itu, pintu kaca hotel didorong hingga terbuka, tetapi tidak ada seorang pun di pintu masuk. Seseorang yang tak terlihat masuk, melihat pintu kaca terbuka dan tertutup sendiri. Xiao Yuan mengangkat alisnya, mengulurkan tangan dan menarik keluar sebuah tabung bambu tipis dari udara, lalu meniupnya perlahan. Aroma manis dan tidak berwarna dengan cepat menyebar ke seluruh lobi hotel. Berdebar, sesosok tubuh terjatuh keluar, mendarat di tanah 3 meter dari meja resepsionis. Orang itu mengenakan topi baseball dan masker, dan berjuang lemah selama beberapa saat, mencoba untuk bangun, tetapi tidak berhasil. Xiao Yuan mencibir, licik, lalu dia mengerutkan kening, tampak tidak senang, dan berkata, apakah aku sudah bilang padamu untuk tidak datang ke hotel baru-baru ini? Apakah kau mengabaikanku? Bahkan tanpa melihat wajahnya, Xiao Yuan dapat mengenali Yuanxi Tianzun sekilas berdasarkan tinggi badannya dan petunjuk lainnya. Dia sedikit marah karena pria ini bertindak atas inisiatifnya sendiri,
Marah karena dia tidak berpikir sebelum bertindak dan tidak mau mendengarkan orang lain. Zhang Yuanxing berusaha beberapa kali, tetapi karena tidak bisa bangun, dia hanya berbaring di sana dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dengan nada rendah dan serius, dia berkata dengan hikmat, "Aku mengkhawatirkanmu, meskipun dengan level dan kemampuanku. Jika aku bertemu musuh kuat yang bisa mengancammu, aku hanya rela mati. Aku tetap ingin datang dan menemuimu. Jika tidak, aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang." Ekspresi Xiao Yuan jelas membeku sesaat. Zhang Yuanxing melanjutkan, "Tapi kau menyuruhku untuk tidak datang, dan kau tidak memberitahuku apa yang terjadi. Aku tahu kepribadianmu. Jika kau tidak ingin membicarakan sesuatu, bertanya tidak akan membantu. Jadi aku datang secara diam-diam." Ia berkata dengan ekspresi tersinggung. "Sebaliknya, kau meracuniku bahkan sebelum kau melihatku. Dia mengkhawatirkanku. Tahu betul bahwa ada bahaya nyata dan akan sulit untuk membantu. Tetapi dia tetap datang secara diam-diam." Tatapan Xiao Yuan tiba-tiba menunduk, bulu matanya bergetar, dan dia mendengus dingin. "Apa yang mungkin terjadi padaku? Dengan Tuan Wuhen yang bertanggung jawab atas hotel ini, bahkan para tetua resmi Anda pun tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun dia seharusnya tidak bertindak dan tidak bisa membunuh, jika ada bahaya nyata, dia masih bisa membawaku pergi." Nada bicaranya arogan, tetapi ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh dengan cepat melunak. Sikapnya berubah begitu cepat. Analisis Ling Jun benar. Xiao Yuan adalah tipe orang yang tampak angkuh dan sombong di luar, tetapi sebenarnya berhati lembut dan mendambakan perhatian. Ketika Zhang Yuanxing melihat ini, dia tahu bahwa rencananya telah berhasil. Ling Jun mengatakan bahwa tipe bibi seperti ini memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan ekspresinya dan tidak akan membiarkan dirinya menunjukkan emosi apapun. Jadi Zhang Yuanxing menantangnya untuk mengujinya lebih lanjut. "Bibi Xiao Yuan, racun jenis apa ini? Racunnya sangat kuat. Aku merasa sangat lemas." Xiao Yuan menunduk dengan mata indahnya dan berkata dengan tenang, "Racun yang melumpuhkan. Tunggu saja, racun itu akan hilang dengan sendirinya dalam 10 menit. Zhang Yuanxing terkejut. "Hah, itu hanya racun yang melumpuhkan. Itu tidak masuk akal." Xiao Yuan mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Zhang Yuanxing berkata, "Aku merasa panas di sekujur tubuh dan terbakar oleh hasrat." "Bibi Xiao Yuan, apakah bibi memberiku afrodisiak? Kita harus segera ke kamar untuk membersihkan diri." Xiao Yuan mencibir dan mengabaikannya. Tidak marah, dia tidak keberatan aku melontarkan beberapa lelucon cabul di depannya. Zhang Yuanxing diam-diam merasa senang. Menurut Ling Jun, ketika seorang wanita tidak keberatan kamu melontarkan lelucon cabul, itu berarti dia cukup toleran untuk menggodamu secara verbal. Ini adalah perlakuan yang hanya diperuntukkan bagi teman-teman yang sangat dekat. 10 menit kemudian, Zhang Yuanxing memulihkan kekuatannya dan bangkit dari lantai keramik yang dingin. Dia menepuk pantatnya, berjalan mengraui meja resepsionis, dan dengan berani berbaring di kursi empuk di area istirahat Xiao Yuan. Sepanjang proses tersebut, Xiao Yuan tidak mengatakan apapun dan secara diam-diam menyetujui tindakannya. Zhang Yuanxing berhenti bercanda dan, sambil memandang sosok Xiao Yuan yang menjauh, berkata dengan serius, "Apakah kamu tahu siapa yang mengikutimu? Apakah kamu baru-baru ini berhubungan dengan seseorang? Apakah kamu sudah menangkap penguntitnya?" Xiao Yuan tidak menoleh, tetapi melihat ke arah pintu masuk hotel dan berkata, "Baru-baru ini aku hanya melakukan 2 hal. Yang pertama membantumu memburu iblis-iblis yang mempesona, dan yang kedua pergi ke pasar gelap yang dikelola oleh Uskup Agung Perang." Penguntit itu sangat berhati-hati. Begitu dia menyadari aku telah menemukannya, dia langsung menyerah. Orang-orang yang mengikutinya adalah para penjelajah roh dari cabang kota Jinsan atau Uskup Zhang Yuanxing, yang sedang merenung. Xiao Yuan menambahkan, "Ngomong-ngomong, setelah Raja Langit Mata Iblis ditangkap, seorang manajer baru datang ke pasar gelap dan memulai kembali penyelidikan terhadapmu. Tapi berdasarkan pengamatanku, dia tidak terlalu antusias untuk menyelidiki dirimu dan kepala istana pembunuh. Dia mungkin hanya ingin mencari tahu di mana Raja Langit Mata Iblis berada." Zhang Yuanxing mengangguk, "Tidak masalah. Selama bukan ahli tingkat Raja Langit yang mencariku, aku bisa mengabaikan yang lain." Mengingat ketenaran dan status Yuan Shi Tianzun saat ini, ada banyak sekali profesi jahat yang diam-diam menginginkannya. Biasakan saja dengan itu. Dia melanjutkan, "Aku akan menyelidiki cabang kota Jinsan. Adapun uskup militer, sebaiknya kau tidak pergi ke pasar gelap akhir-akhir ini. Meskipun orang di baliknya hanya mengirim orang untuk mengikuti kita dan belum melakukan tindakan lain, kita tetap harus berhati-hati. Tidaklah berkelanjutan untuk terus-menerus waspada terhadap hal ini. Jika Anda merasa diikuti setelah beberapa waktu, kita harus menghadapinya." Xiao Yuan masih membelakanginya. Tidak ada pertandingan hari ini. Zhang Yuanxing, entahlah, siapa peduli. Kompetisi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bibi Xiao Yuan. Xiao Yuan mencemooh.
Dengan kekuatanmu, 8 besar mungkin adalah batasmu. Terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Untunglah kau berhenti di sini. Sungguh upaya provokasi yang canggung. Lihat saja nanti, aku akan memenangkan kejuaraan untukmu. Ini bukan provokasi. Kamu harus tahu batasanmu. Bibi Xiao Yuan, kau sama sekali tidak berbudi luhur. Seharusnya kau tahu bagaimana seorang istri dan ibu yang baik harus menyemangati dan menghibur suaminya di saat seperti ini. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku pergi. Kenapa kamu belum pergi juga? Aku akan berbaik hati meluangkan lebih banyak waktu bersamamu. Jalan yang dipenuhi bar di pojok jalan itu tutup. Interior bar ini sangat luas, dengan dinding yang dihilangkan untuk menciptakan ruang yang mirip dengan lobi. Di tengah lobi terdapat kolam yang jernih. Dan di samping kolam tersebut terdapat tempat tidur air berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter. Beberapa wanita berpakaian minim meringkuk tidur di tempat tidur air tersebut, sementara yang lain bermain di kolam. Sebuah meja panjang di tepi kolam renang dipenuhi dengan makanan dan buah-buahan lezat, yang diganti setiap 2 jam sekali, terlepas dari apakah sudah dimakan atau belum. Jenderal Dewa Nafsu yang berkulit gelap dan kurus kering itu bersandar malas di kursi empuk, dengan 2 wanita cantik memijat bahunya di setiap sisi dan 2 wanita cantik lainnya memijat pahanya di kakinya. Kemudian seorang wanita cantik mengupas anggur untuknya dan memberinya makan melon dan buah-buahan. Dewa Nafsu dengan sepenuh hati meniru Raja Zhou, dan kemanapun dia pergi, dia mengatur tempat tinggal yang memenuhi standar kolam anggur dan hutan daging. Dia sangat menyukai Songhai, kota besar yang menyatukan wanita dari seluruh negeri, yang bekerja di berbagai bidang kehidupan, dengan wanita dari berbagai bentuk dan ukuran, yang memiliki karakteristik kecantikan dari berbagai daerah. Ketika pertama kali tiba, mereka semua menolak sampai mati, tetapi di bawah sihir Dewa Nafsu, mereka dengan cepat menerima identitas mereka sebagai selir, budak, dan sebagainya, dan melayani Dewa Nafsu dengan sepenuh hati. Namun, Dewa Nafsu tidak tergila-gila pada perempuan-perempuan ini, pikirannya dipenuhi dengan gambaran perempuan dewasa itu. Sebagai iblis yang mempesona, Dewa Nafsu bukanlah sosok yang haus darah, tetapi memiliki obsesi yang kuat untuk memburu wanita-wanita cantik. Ketuk-ketuk, pintu kayu ganda berwarna coklat itu terbuka dengan bunyi klik, dan wanita berbikini yang telah menunggu di pintu membukanya seperti seorang nyonya rumah. Seorang pria bertubuh tegap mengenakan rompi hitam melangkah ke karpet merah dan memasuki aula. Dia sedikit menundukkan pandangannya, menghindari menatap wanita-wanita cantik di aula, dan langsung menuju ke Dewa Nafsu, membungkuk dengan mata tertunduk. Jenderal, kami telah menemukan alamat wanita itu. Dia berada di Hotel Wuhan di kota Jinsan. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa dia dulunya mengikuti Blood Swallow dari perkumpulan psionik, yang merupakan pemilik rumah pertanian Xijing. Kemudian, dia meninggalkan perkumpulan psionik karena perbedaan ideologi. Ordo psionik awalnya berencana untuk memburunya, tetapi Blood Swallow menyelamatkannya. Dewa Nafsu memejamkan matanya untuk beristirahat. Perbedaan prinsip. Pria bertubuh kekar berompi hitam itu menundukkan pandangannya dan berkata, dikatakan bahwa wanita itu sangat bermoral, percaya bahwa kebaikan dan kejahatan berasal dari hati, bukan dari profesinya, menolak untuk berbuat jahat, dan sering berselisih dengan anggota gerakan psionik. Dewa Nafsu membuka matanya, pupil matanya bersinar terang, memiliki kompas moral yang sangat tinggi. Menarik, wanita ini sangat menarik. Dia adalah mangsa paling mengejutkan dan mengasyikkan yang pernah saya temui dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin profesi yang jahat memiliki moralitas yang layak? Sifat ini saja sudah cukup untuk membangkitkan keinginan destruktif dari sebagian besar profesi jahat. Kita semua adalah gagak, jadi mengapa kamu ingin menjadi angsa? Selain itu, dia adalah wanita dewasa yang sangat cantik. Bawahan berbaju rompi hitam itu langsung berkata, dia sekarang adalah kultivator buronan, seorang jenderal dewa. Haruskah kita mengerahkan pasukan untuk menangkapnya sekarang? Dewa Nafsu meremas tubuh wanita di sampingnya, sambil berbicara dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Menghadapi penyihir level 5 membutuhkan kesabaran. Hubungi Blood Swallow untukku dan beritahu dia bahwa aku perlu bertemu dengannya. Wanita itu adalah pelanggan tetap di pasar gelap Uskup Angkatan Darat. Ia menemukan dalam catatan yang ditinggalkan oleh Tian Lingling bahwa wanita itu memiliki tingkatan tinggi. Seorang Saint tingkat 5. Dewa yang penuh nafsu itu tidak didorong oleh nafsu. Dia merencanakan dengan perlahan dan hati-hati. Lalu dengan cepat menutup jaring untuk memastikan dia berhasil menangkap si cantik. Keesokan harinya, Zhang Yuanxing menggunakan alasan bahwa dia tidak ada kelas di pagi hari untuk kembali ke kamarnya setelah sarapan. Setelah mengunci pintu, seperti biasa aku memanggil arwah pertama dari lemari, merawatnya dengan kekuatan yin selama setengah jam, lalu membiarkan si kecil yang konyol itu berkeliaran bebas. Roh bayi kecil itu merangkak dengan gembira, menyenggol pintu dengan kepalanya, lalu masuk melalui pintu. Zhang Yuanxing melepas sepatunya,
mengenakan sepatu lari baru yang dibelikan bibinya, lalu membuka forum resmi untuk menunggu kabar. Jika semuanya berjalan lancar, kantor pusat seharusnya dapat mengeluarkan pengumuman hari ini, dan final akan diadakan hari ini atau besok. Sepatu lari itu dibelikan oleh bibinya di mall setelah pulang kerja kemarin. Wanita ini akhir-akhir ini bertingkah aneh, sangat menyayangi keponakannya. Dia bahkan berbagi setengah kuning telur bebek asin yang dimakannya untuk sarapan dengannya. Ini seperti matahari terbit di barat. Waktu berlalu. Dan pukul 9, Zhang Yuanxing, yang terus-menerus menyegarkan forum, melihat sebuah unggahan yang disorot merah dan disematkan di bagian atas halaman utama. Tagar pemberitahuan perubahan acara tanda pagar. Tujuan turnamen resmi ini adalah untuk menyeleksi talenta dan memungkinkan pemain muda untuk mengenal dan merasakan langsung suasana Dungeon pembunuhan. Berdasarkan prinsip ini, kemarin, setelah diskusi oleh para tetua markas besar, diputuskan untuk melakukan penyesuaian pada turnamen tahap luar biasa. Kami akan menggunakan model Dungeon bunuh-bunuh untuk menempatkan 8 pemain terbaik ke dalam Dungeon dengan tingkat kesulitan tinggi dan membiarkan mereka berkompetisi secara bebas untuk menentukan peringkat. Ini adalah cara yang paling bergengsi dan adil. Untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan, instance tersebut akan dibuat bersama oleh kelima pemimpin aliansi dan Master Sekte Tai pada pukul 9 pagi besok. Saat ini, kami dapat mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan instance tersebut adalah peringkat S. Zhang Yuanxing tercengang. Yang mengejutkannya dari informasi ini bukanlah tingkat kesulitan Dungeon level S, melainkan fakta bahwa 8 kontestan teratas dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara panggung luar biasa resmi. Kaum elit dari kaum elit. Wajar jika itu ditempatkan di instance tingkat S. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kelima pemimpin aliansi dan Master Sekte Tai dapat menciptakan instance tersebut. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh alam spiritual? Zhang Yuanxing segera meninggalkan forum dan menandai Fu Qingyang di grup pengawal Harimau Putih. Yuanxi Tianzun, Fu Qingyang, Centurion, apa maksudmu dengan 5 pemimpin aliansi dan Master Sekte Tai menciptakan instansi baru? Kau bercanda, apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa mereka lakukan? Tagar Yuanxi Tianzun menarik kembali sebuah pesan tanda pagar. Yuanxi Tianzun, Fu Qingyang, Centurion, apa maksudnya kelima pemimpin aliansi dan Master Sekte Tai menciptakan instance baru? Para pemimpin aliansi bahkan bisa melakukan ini. Si Chijiro, terlambat. Aku sudah mengambil tangkapan layar. Fu Qingyang, 2 bulan lalu, seorang bos tingkat tinggi dari kelas pengembara malam, untuk mencari seseorang, membocorkan aura yang dapat memengaruhi tahap transenden dari ruang bawah tanah. Menurutmu mengapa kelima pemimpin aliansi dan ketua sekte Tai tidak bisa melakukan hal itu? Fu Qingyang, tentu saja, yang disebut penciptaan instance baru, seperti yang saya duga, berarti menggunakan wewenang sendiri untuk menggabungkan instance yang telah ditaklukkan oleh guild menjadi instance baru yang belum ditaklukkan, bukan menciptakan instance baru dari ketiadaan seperti yang Anda pahami. Menggunakan wewenang ketua guild untuk menggabungkan ruang bawah tanah, itu tidak masalah, tetapi itu membuatku terkejut. Kupikir seorang pengembara setingkat ketua guild bisa menciptakan ruang bawah tanah alam roh dari udara kosong. Zhang Yuanxing tiba-tiba menyadari, Ling Jun, sangat menguntungkan bagimu untuk berkompetisi memperebutkan kejuaraan di Dungeon. Tetapi ingat, jangan pernah menghadapi 3 besar terlalu cepat, atau kau akan langsung tereliminasi. Harimau kecil, Yuanxi, berusahalah sebaik mungkin untuk masuk 3 besar. Jika kau tidak masuk 3 besar, peringkat ke-4 dan ke-8 tidak masalah. Jika ini turnamen, aku tidak akan terlalu berharap padamu, tetapi di dalam Dungeon, kau punya kesempatan menaklukkan dunia. Jika Anda masuk 3 besar, saya akan melakukan siaran langsung saat saya mengalahkan istri saya. Dalam kelompok pengawal Harimau Putih, beberapa anggota yang sering berpartisipasi maju untuk memberi semangat kepada Yuanxi Tianzun. Aku cukup tersentuh, tapi karena kalian sudah banyak memujiku, bukankah akan memalukan jika aku tidak masuk 3 besar? Zhang Yuanxing dengan cepat mengirimkan amplop merah untuk membungkam mereka. Dia kembali ke forum dan melihat sekelompok praktisi resmi mendiskusikan dirinya. Please call me Queen. Haha, peringkat S. Ini peringkat S. Berapa banyak dari mereka yang pernah berperingkat S? Primordial Celestial Venerable sudah berperingkat S 2 kali. Putri, sejujurnya, aku tiba-tiba sangat menantikan penampilan Yuanxi Tianzun di ruang bawah tanah. Bahkan lebih dari di arena. Masih banyak waktu di masa depan. Jika kita bisa memasuki instance untuk menonton, maka memang, aku juga menantikan penampilan Dewa Purba. Aku pernah mendengar bahwa dia telah menyelesaikan 2 instance peringkat S, yang terdengar seperti fantasi, dan aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Sekretaris Agung Paviliun Wonyuan, kami berencana untuk merevisi peringkat. Kali ini, bobotnya akan lebih condong ke performa peserta di Dungeon sebelumnya. Peringkat akan diperbarui tepat pukul 8 malam ini.
Kami mengharapkan dukungan Anda, anak salju putih susu, menyaksikan strategi Dewa Surgawi primordial untuk Dungeon peringkat es secara langsung. Astaga, aku tiba-tiba bersemangat. Bukankah ini lebih menarik daripada pertarungan arena? Amorous Jenny, sepertinya tidak tertulis bisa dilihat, tapi juga tidak tertulis tidak bisa dilihat. Aku akan cek pengumumannya besok, semoga bukan versi tertutup. Banyak hari pahit telah berlalu. Instance ini dibuat oleh para pemimpin guild, yang memiliki otoritas sangat tinggi dan harus mempertimbangkan kebutuhan audiens. Bibir Zhang Yuanxing berkedut, dia merasa seperti sedang dipandangi seperti monyet. Popularitasnya terus menurun, dan kolom komentar dipenuhi dengan orang-orang yang berharap melihatnya menaklukkan level S. Mereka juga berharap melihat pemain lain menaklukkan Dungeon dan kompetisi itu sendiri. Tetapi daya tarik bintang Yuanshi Tianzun sangat kuat. Dia menjadi terkenal karena menaklukkan Dungeon peringkat S. Hotel Huayu, mengenakan rok pendek dan kaos, Xie Lingqi duduk di depan komputer, menjelajahi forum dengan penuh minat. Dungeon peringkat S, tes, kurasa kakak Yuanshi bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi aku tidak boleh terlalu lengah, mereka juga elit. Saat menatap mereka, wajah cantiknya tak bisa menahan senyum kegembiraan. Sarjana Agung Paviliun Wenyuan. Oh, Sarjana Aliansi 5 Elemen. Apakah mereka akan merevisi peringkatnya? Pada pukul 8 malam nanti, saudara Yuanshi seharusnya berada di 3 besar. Atau setidaknya keempat, kan? Mari kita lihat bagaimana pemain lain menyelesaikan Dungeon. 3 pemain teratas seharusnya juga telah menyelesaikan Dungeon dengan tingkat kesulitan tinggi. Saat Xie Lingqi sedang fokus membaca komentar, asisten wanitanya mendorong pintu ruang kerja dan masuk, menutupi pengeras suara dan berbisik. Nona, ini nyonya yang menelepon. Ibuku. Xie Lingqi mengangkat telepon, berdeham, dan berkata dengan manis. Bu, ada apa? Suara seorang wanita terdengar dari ujung telepon. Sayangku, ibu sangat merindukanmu. Suaranya lembut dan mengharukan. Bukan seperti suara wanita yang baru melahirkan, melainkan lebih seperti suara seorang gadis muda. Xie Lingqi menjawab dengan manis. Ibu, aku juga merindukanmu. Ibu Xie sangat gembira dan mulai bercerita tentang betapa ia merindukan putrinya. Bagaimana ia tidak bisa makan atau tidur nyenyak setiap hari, dan bagaimana ia selalu memanggil putrinya sebagai bayi kesayangannya dan putrinya yang baik. Setelah berjuang selama lebih dari 10 menit, Ibu Xie terbatuk-batuk. Lingqi, kau tahu kan ayahmu pernah masuk penjara bawah tanah? Aku tahu, kata Xie Lingqi. Baiklah, bisakah kamu menyampaikan kembali undangannya? Ibu ingin menonton pertandingan tinju besok, kata sang ibu. Xie Lingqi terkejut, kompetisi apa yang kalian tonton? Kalian bisa saja mengadakan pesta teh bersama istri-istri kalian di rumah. Hah, semua wanita ingin menonton kompetisi. Kudengar kompetisinya telah diubah, dan 8 kontestan teratas dari tim resmi akan berkompetisi di Dungeon level S. Sepertinya Yuanshi Tianzun telah menyelesaikan Dungeon level S 2 kali, dan mereka semua ingin pergi dan melihatnya. Setelah pengumuman resmi, orang-orang mulai menjual undangan di luar, seharga 100.000 yuan per buah. Ibu saya bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun. Jika dia tidak pergi ke acara tingkat tinggi seperti itu, istri-istri lain di lingkungan kami akan menertawakannya. Bayiku tersayang sudah lama tinggal di Songhai, dan ibu sudah bosan sekali. Sekarang aku hanya ingin menonton pertandingan. Kuharap bayiku tersayang mau melakukan itu untuk ibu. Suara Nyonya Xie lembut dan genit, seperti suara seorang wanita kaya yang polos. Oke, saya akan meminta seseorang mengirimkannya kepada Anda. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, kata sang ibu tanpa menunggu jawaban. Ibu sedang minum teh. Ibu akan menutup telepon sekarang. Sayang. Mendengar bunyi bip di telinganya, Xie Lingqi mengembalikan telepon kepada asisten wanitanya dan berkata dengan tenang. Kirimkan paket kosong ke ibuku. Asisten wanita itu ragu-ragu dan berkata, ini. Xie Lingqi mendengus, penyihir berhati hitam ini. Kau pura-pura jadi apa? Bersikap seperti bunga teratai yang polos di depanku. Trik ini hanya akan berhasil pada ayahku. Kecantikannya sama sekali tidak akan berpengaruh padaku. Cekak. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan dari siapa mereka belajar upacara minum teh. Setelah menyuruh asisten wanitanya pulang, Xie Lingqi membuka aplikasi obrolan di ponselnya dan mengirim pesan kepada Yuanshi Tianzun. Saudara Yuanshi, banyak orang memutuskan hubungan dengan ibu mereka karena Anda. Yuanshi Tianzun, apa yang terjadi? Ibumu tidak menulis cek untuk mewariskanmu kepadaku. Xie Lingqi mengirimkan emoji senyum malu-malu dan genit. Jika ibuku benar-benar memberimu cek untuk ditinggalkan untukku, apakah kamu akan setuju? Yuanshi Tianzun, omong kosong apa yang kau bicarakan? Xie Lingqi hendak membalas dengan emoji bahagia ketika dia melihat pesan dari Yuanshi. Tentu saja aku setuju. Mengapa aku harus menerima uang yang gratis? Aku tidak bodoh. Dia mengerutkan bibir.
lalu perlahan mulai berbicara tentang ibunya yang meminta undangan itu. Setiap kali Xie Lingqi ingin mengobrol dengan Yuanxi, dia suka berbicara panjang lebar agar bisa mengobrol dengannya lebih lama. Awalnya, Yuanxi GG cukup memperhatikan Xie Lingqi, lalu memanfaatkan kesempatan untuk meminta melihat foto-fotonya mengenakan stoking hitam dan memamerkan kakinya yang indah, atau foto-fotonya mengenakan rok pendek dan memamerkan bahunya. Namun, Xie Lingqi selalu ragu-ragu dan mencari-cari alasan. Seiring waktu berlalu, Yuanxi GG berhenti memperhatikannya. Xie Lingqi pernah mendengar ibunya berkata bahwa laki-laki memang seperti itu. Mereka hanya menjadi dewi ketika menerima keuntungan, dan tidak berarti apa-apa jika tidak menerimanya. Secara logika, seharusnya dia memberi Yuanxi GG sedikit hadiah sesekali, agar tetap tertarik, tetapi Xie Lingqi punya ide sendiri. Sejauh yang dia tahu, Yuanxi adalah tipe orang yang tampak riang di permukaan tetapi sebenarnya tidak peduli dengan wanita. Dia akan memperhatikan gadis-gadis cantik dengan bentuk tubuh yang bagus, tetapi dia akan menjaga jarak dari gadis-gadis yang nakal. Jadi Xie Lingqi hanya menggunakan metode lain untuk membuatnya terus menunggu. Yuanxi Tianzun, oh, jadi ini yang disebut kurangnya baktimu. Bibimu ingin menonton pertandingan. Bagaimana mungkin kau tidak memberikannya? Benarkah undangan itu dijual seharga 100.000? Bibi bisa menghubungiku. Uang tidak masalah. Ini terutama demi dirimu. Yuanxi tidak tahu malu. Xie Lingqi, Yuanxi adalah yang terbaik. Barang kemasan curah. Crab Lake Villas. Di ruang teh yang dipenuhi aroma cendana, terdapat kursi rotan, meja teh, pembatas ruangan, dan nampan teh. Seorang wanita parubaya dengan wajah biasa mengambil penjepit kecil, dengan lembut memecah bongkahan teh, dan menyeduh teh dengan gerakan elegan dan lambat. Seorang wanita cantik dengan gaun berwarna aprikot duduk dengan santai di kursi rotan di samping meja kopi. Dia meletakkan ponselnya, mengerutkan hidung mungilnya, dan bersenandung. Gadis malang ini setuju begitu saja, dia pasti mencoba menipu saya. Sosoknya montok dan berbentuk indah, perutnya rata seperti perut gadis muda, tetapi payudaranya penuh dan tak terjangkau bagi gadis muda, dan pinggulnya berisi, membentuk lekukan lembut dan penuh di atas kursi rotan. Ia tampak berusia awal 30-an, dengan wajah oval yang cantik dan mata yang cerah dan ekspresif yang dipertegas dengan eyeliner hitam. Yang benar-benar luar biasa adalah bahwa sikapnya yang dewasa berpadu dengan kepolosan masa muda. Wanita itu memandang wanita parubaya yang berada di seberang nampan teh dan berkata, "Tante Wang, pergilah ke Songhai dan ambilkan surat undangan untukku." Wanita parubaya itu berkata dengan pasrah, "Nyonya, mengapa Anda marah kepada Nona?" Wanita itu tersenyum lembut. Anak nakal itu terus-menerus membicarakan Yuanxi Tianzun kepadaku. Memanggilku kakak Yuanxi ini dan kakak Yuanxi itu. Dia pasti jatuh cinta padanya. Aku harus menemuinya. Tante Wang menggelengkan kepalanya. Benarkah begitu? Wanita itu mengubah postur tubuhnya, meletakkan tangannya di pinggang, dan memarahi. Aku akan menunjukkan padanya siapa ibu dan siapa anak. Jika mereka tidak mengundangku, aku akan datang sendiri. Apa dia pikir dia bisa membalikkan dunia? Biro Keamanan Umum Distrik Kangyang. Di kantor Sersan, Zhang Yuanxing menyesap kola dengan es batu sambil menggigit sedotan. Aku sudah bertanya pada Fu Qingyang, dan dia juga tidak tahu seperti apa dungeon terakhirnya. Karena ini adalah dungeon yang dibuat di tempat, jelas tidak ada panduan strateginya. Guan Ya, yang duduk di sofa, menyilangkan kedua kakinya yang panjang dan berbalut stoking hitam, lalu berkata. Di kursi berlengan lainnya, Li Dongs, dengan cerutu di antara jari-jarinya, merenung. Tidak perlu mempertimbangkan metode-metode curang ini, karena para pemimpin aliansi bertindak secara pribadi. Tidak ada pemain yang akan mengetahui informasi tentang dungeon sebelum dibuka. Tetua Zenyan berkata dengan bijaksana. Namun, kita dapat secara kasar menyimpulkan jenis ruang bawah tanah berdasarkan elemen eksternal. Pertama, itu akan menjadi tipe non-kematian, yang tidak perlu penjelasan. Guan Ya dan Zhang Yuanxing mengangguk. Tingkat kesulitan S-Rank, tipe non-kematian, mungkin hanya dimungkinkan dalam situasi ini. Sebaliknya, dungeon tipe non-kematian jarang ditemukan bahkan di dungeon A-Rank, yang dihasilkan oleh alam roh itu sendiri. Karakter kelas S hampir semuanya bertipe kematian. Sersan Zenyan melanjutkan. Kedua, inti dari dungeon ini adalah pertempuran, kompetisi, dan penentuan tiga besar. Oleh karena itu, alur cerita dungeon ini tidak akan terlalu rumit. Maksudku, tidak rumit, tapi juga tidak mudah. Jika alur ceritanya terlalu rumit, maka siapapun yang pandai memecahkan teka-teki akan menang. Menurut penilaian Li Dongs, proporsi kemampuan memecahkan teka-teki tidak akan terlalu tinggi. Dalam situasi atau kontes apapun, kekuatan akan selalu diutamakan, diikuti oleh kecerdasan. Meskipun kecerdasan seringkali dapat membawa kemenangan melawan rintangan yang sangat besar dan mencapai hasil yang luar biasa, jangan pernah lupa bahwa di hadapan kekuatan absolut,
Semuanya hanyalah macan kertas. Guan yang mengangguk sedikit dan melanjutkan percakapan. Jadi pada akhirnya, semuanya masih bergantung pada kekuatan. Dalam hal ini, Yuan Shi, jika kamu berusaha sebaik mungkin, ada kemungkinan kamu bisa masuk 3 besar, tetapi peluangmu untuk memenangkan kejuaraan sangat kecil. Dia menatap Zhang Yuanxing dan berkata sambil tersenyum. Jangan ragu, kau telah melihat pertarungan antara Zhao Chenghuang dan Jing Wei. Jing Wei sangat berbakat dan dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan Sein tingkat awal. Jika Dewa Bumi yang menghadapinya, lelaki tua itu mungkin juga akan terluka parah. Adapun Sun Miao Miao, dia mungkin menghindari serangan tajam musuh dan mengulur waktu sampai amarah Jing Wei mereda. Tetapi Zhao Chenghuang, tanpa menggunakan mayat yin, pelayan roh, atau alat bantu, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung secara langsung dan tetap mengalahkan Jing Wei. Li Dongs menghela napas. Aku juga ada di sana hari itu. Jurus yang digunakan Zhao Chenghuang sungguh luar biasa. Terlalu kuat. Yuan Shi, kau harus mengakui bahwa jika kau yang berada di sana hari itu, kau tidak akan mampu menahannya. Aku bisa menggunakan jubah yin yang dan sepatu dansa merah untuk menjebaknya. Tetapi kedua benda itu memiliki batas waktu. 10 menit untuk yang pertama dan 5 menit untuk yang kedua. Jika aku tidak bisa melemahkan Zhao Chenghuang dalam waktu itu, aku pasti akan kalah. Dan ini bahkan belum memperhitungkan benda-benda dan pelayan roh Zhao Chenghuang. Zhang Yuanxing menghela napas dalam hati, tetapi tersenyum di luar. Komandan Regu, bukankah menurut Anda gerakan Zhao Chenghuang sangat tidak elegan? Li Dongs terkejut, lalu mengangguk berulang kali. Ya, sangat tidak elegan. Dia sangat puas dengan pendapat Zhang Yuanxing. Saat itu, dengan rambut acak-acakan, tatapan kosong, dan menatap Wang Tai yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dia mendorong pintu kantor hingga terbuka dan berkata dengan lemah. Yuan Shi, daftar cendekiawan yang baru kami susun telah dirilis. Anda dapat masuk ke situs web resmi untuk melihatnya. Mata Zhang Yuanxing berbinar. Oke, terima kasih. Wang Tai mengangguk. Jangan ganggu saya kecuali benar-benar diperlukan. Zhang Yuanxing, Guan Ya, dan Li Dong semuanya menunduk melihat ponsel mereka. Tagar daftar 8 teratas dirilis tanda pagar. 1. Zhao Chenghuang. Rekor sebelumnya. Menyelesaikan 2 Dungeon peringkat A dan 4 Dungeon peringkat B. Catatan. Kami hanya mencatat Dungeon peringkat B dan di atasnya. 2. Dewa Tanah. Rekam jejak sebelumnya. Menyelesaikan 1 level peringkat A dan 6 level peringkat B. 3. Sun Miao Miao. Rekam jejak sebelumnya. Menyelesaikan 1 level peringkat A dan 3 level peringkat B. 4. Yuan Shi Tianzun. Prestasi sebelumnya. Menyelesaikan 2 Dungeon peringkat S dan 1 Dungeon peringkat A. Catatan, Dungeon peringkat A adalah kota Yin Yang, tempat konon primordial celestial venerable membuka quest tersembunyi yang belum pernah disentuh siapapun sebelumnya. 5. Dunia kembali terbakar. Rekam jejak sebelumnya. Menyelesaikan 3 level peringkat A dan 6 level peringkat B. 6. Tidak peka terhadap nada. Rekam jejak sebelumnya. Menyelesaikan 9 level peringkat B. 7. Kacang pinus hijau. Riwayat sebelumnya. Dia telah lulus 1 ujian A level dan 3 ujian B level. 8. Yuan Ting. Rekam jejak sebelumnya. Telah lulus 4 ujian tingkat B. Posisi Zhao Chenghuang tetap tak tergoyahkan. Dari awal hingga akhir, kami belum pernah melihatnya menggunakan item ampuh atau pelayan roh yang kuat. Sebelum daftar diumumkan, tim kami berselisih pendapat tentang peringkat Sun Miao Miao dan Yuan Shi Tianzun. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk mempertahankan 3 peringkat teratas. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa Yuan Shi Tianzun memiliki peluang sangat tinggi untuk menggantikan Sun Miao Miao. Sebagai yang paling bijaksana di antara para ahli api, peringkat kelima Tianxia Guihuo memang pantas didapatkan. Yuan Ting cukup kuat, tetapi dia tidak unggul dalam menaklukkan ruang bawah tanah, jadi kami menempatkannya di bagian bawah daftar. Setelah membaca unggahan tersebut, Guan Ya tersenyum dan berkata, lumayan, Yuan Shi. Kamu telah naik ke peringkat keempat dan memiliki kesempatan untuk menggantikan Sun Miao Miao dan menjadi peringkat ketiga. Bagiku, semua peringkat sama saja kecuali peringkat pertama, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Peringkat ketiga bahkan tidak sebaik peringkat keempat, jadi mengapa dia memberiku hadiah berupa jepit rambut lucu? Apakah dia berdandan seperti wanita agar terlihat imut? Daftar ini memiliki kredibilitas yang baik. Dalam komentar, selain beberapa perselisihan mengenai peringkat Yuan Shi Tianzun, tidak ada keberatan terhadap peringkat yang lain. Panggil aku Ratu. Para kutu buku ini hanya tahu cara melihat data. Kalian tidak akan pernah tahu betapa kuatnya penguasa surgawi primordial di dalam penjara bawah tanah. Sang Ratu memimpin dalam menyuarakan pendapat atas nama yang mulia surgawi primordial. Cek-cek, Yuan Shi. Ratu praktis menjadi penggemarmu sekarang. Bukankah kau sangat bangga pada dirimu sendiri? Guan Ya tersenyum. Bibir merahnya melengkung ke atas.
Apakah Anda tertarik melakukan sesuatu untuk penggemar Anda? Seperti beberapa olahraga yang paling disukai oleh Scorpio. Dia datang lagi, menguji kesabaranku. Kali ini, Zhang Yuanxing penuh percaya diri dan berbicara dengan kemarahan yang membara. Saudari Guanya, tolong jangan menghina persahabatan murni saya dengan ratu. Awalnya ia menjauhkan diri dari hubungan apapun dengan wanita lain, kemudian menggunakan kata-kata yang mencerminkan minat Guanya untuk merayunya. Saudari Guanya telah merawat saya dengan baik di tempat kerja, dan saya sangat berterima kasih. Guanya sedikit terkejut, tetapi senyumnya menjadi semakin cerah. Hidup terus, sang pembimbing hidup. Mulai sekarang aku akan mempersembahkan dupa untukmu setiap hari. Zhang Yuanxing diam-diam merasa gembira. Kata Li Dongs dengan suara berat. Saya bisa memberi Anda izin cuti 2 jam. Sekarang, silakan keluar dari kantor saya. Malam, setelah mengusir bibinya yang ingin datang ke kamar keponakannya untuk bermain game, Zhang Yuanxing berganti pakaian tidur, berniat untuk tidur lebih awal agar berada dalam kondisi yang lebih baik untuk pertandingan besok. Sembari berusaha tertidur, dia juga merencanakan pertempuran untuk besok. Barang-barang panggung luar biasa di gudang Garda Harimau Putih tidak berguna melawan 3 besar. Adapun kontestan di luar 3 besar, barang-barangku sendiri sudah cukup untuk menghadapi mereka. Jadi aku tidak perlu meminta barang-barang dari Fuking yang besok. Sebenarnya, tidak buruk jika para cendekiawan itu menempatkan saya di peringkat keempat. Selama 3 peringkat teratas tetap tidak berubah, ketiga orang itu akan tetap menjadi ancaman terbesar di mata kontestan lain, yang memberi saya kemungkinan untuk membentuk aliansi. Begitu kita memasuki tempat ini, aku perlu mencari bantuan. Meskipun Yuan Ting berasal dari Sekte Tai, dialah yang paling ku kenal, jadi aku bisa mencoba membujuknya untuk menjadi sekutu. Kita akan membicarakan yang lain nanti. Dia merenung dalam hati. Tetapi entah mengapa, rasa gelisah muncul dalam dirinya. Zhang Yuanxing menelaah batinnya dan memahami alasan di balik sifat mudah tersinggungnya. Kendali Zhao Chenghuang yang menakutkan atas kekuatan Taiyin. Meskipun dia tidak pernah membicarakannya, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai sesama penjaga malam, dia merasa frustrasi setelah menyaksikan tindakan Zhao Chenghuang. Meskipun keduanya berada di level 3, teknik jimat roh Zhao Chenghuang sangat luar biasa. Dia telah menciptakan mayat Yin level 4 sendiri dan memiliki kendali yang sangat kuat atas kekuatan Taiyin. Perasaan selalu kalah dalam segala hal bukanlah hal yang menyenangkan. Seandainya saja aku bisa menguasai keterampilan ini, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Dengan cara ini, mereka dapat mempersempit kesenjangan dan benar-benar memiliki sumber daya untuk bersaing dengan Zhao Chenghuang. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak memiliki kendali yang begitu sempurna. Zhang Yuanxing diam-diam menarik selimut dan menutupi kepalanya. Tidurlah, ruangan itu menjadi sunyi. Pendingin ruangan berdesis mengeluarkan udara dingin. Selusin detik kemudian, Zhang Yuanxing tiba-tiba menyingkirkan selimut dan duduk tegak. Mungkin, aku bisa melakukannya. Ia kemudian mencetuskan sebuah ide. Kemampuan Zhao Chenghuang untuk mengeluarkan potensi penuhnya berasal dari kendali luar biasa atas tubuhnya dan kekuatan Taiyin. Kendali ini memungkinkan Zhao Chenghuang untuk mempertahankan keseimbangan yang rapuh. Dia juga bisa mencapai kendali yang sangat kuat atas tubuhnya. Ya, itu memicu penyakit lama saya. Dalam kondisi tersebut, otaknya kelebihan beban. Dan selain memiliki daya ingat yang luar biasa, kendalinya atas tubuhnya juga meningkat. Setelah penyakit lama kambuh, cobalah untuk membiarkan kekuatan Yin mengamuk. Lalu gunakan pengendalian diri yang kuat untuk mengendalikannya dan menemukan keseimbangan. Bisakah Anda juga mencapai lonjakan kekuatan seperti Zhao Chenghuang? Begitu pikiran itu terlintas di benak Zhang Yuanxing, dia tidak bisa lagi tidur. Dia segera bangun dari tempat tidur, membuka laci meja samping tempat tidur, menuangkan sisa setengah botol pil, dan memegangnya di telapak tangannya. Penyakit lamaku kambuh, dan dengan kekuatan energi Yin yang tak terkendali, itu bisa saja membawaku pada kematian. Aku tidak boleh terbawa suasana saat mencoba ini. Jika aku tidak tahan, aku harus segera berhenti dan minum pil itu. Dia berdiri di samping tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mulai membayangkan wajah ayahnya. Beberapa menit kemudian, otak Zhang Yuanxing berdenyut. Gambar-gambar yang terfragmentasi membanjiri pikirannya, dan yang bisa didengarnya hanyalah suara bising yang tak berarti. Otak itu seperti CPU berkecepatan tinggi, dengan ingatan masa lalu dan informasi eksternal memenuhi setiap inci ruangnya. Dia mengabaikan informasi yang tidak berarti ini, menenangkan emosinya, merasakan energi Yin di dalam tubuhnya, dan berkomunikasi dengannya sedikit demi sedikit. Energi Yin di dalam tubuhnya secara bertahap menjadi tak terkendali, mengamuk di seluruh tubuhnya, tetapi berhasil ditahan oleh kemauannya. Dek, jantungnya berdebar kencang seperti genderang, bergetar hebat di dadanya, menyebabkan dadanya naik turun dengan jelas. Tiba-tiba, kulit di bawah piyamanya berubah menjadi biru kehitaman dan menyebar dengan cepat.
Dalam sekejap mata, kulit Zhang Yuanxing berubah menjadi biru kehitaman. Pada saat yang sama, ia merasakan sensasi geli yang menjalar dari ujung jarinya. Melihat ke bawah, ia melihat bahwa ke-10 jarinya telah tumbuh kuku hitam tajam, terbungkus oleh gumpalan energi hitam samar. Aduh, sakit sekali. Rasanya seperti tubuhku sedang dicabik-cabik. Ia terhuyung-huyung ke cermin besar di dekat jendela, melihat dirinya di cermin, dan melihat sesosok monster dengan pupil mata merah menyala, wajah yang ganas, dan kulit biru kehitaman. Aku yang melakukannya. Zhang Yuanxing sangat gembira, dan monster di cermin itu kemudian memperlihatkan seringai jahat. Pada saat itu, ia merasakan sakit yang tajam di otaknya, dan energi yin-nya menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali. Ia segera menelan pil biru kecil di tangannya. Rasa sakit berdenyut di otak mereda, dan energi yin stabil di bawah kendali diri yang kuat. Dia menatap dirinya sendiri di cermin selama 3 atau 4 menit, lalu rasa sakit yang berdenyut itu kembali. Dia menelan beberapa pil biru kecil lagi dan kemudian kondisi meledak itu hilang. Zhang Yuanxing ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk, terengah-engah. Rasa kantuk yang hebat melanda dirinya, dan selagi masih sadar, ia dengan cepat menganalisis situasi tersebut. Tanpa pil biru, ledakan energi itu hanya berlangsung sekitar 30 detik. Mengonsumsi 6 atau 7 pil dapat mempertahankannya selama 3 menit. Jika kita tidak mempertimbangkan resistensi obat, pil di rumah sudah cukup untuk membuat saya tetap bertenaga selama 10 menit. Aku sekarang bisa melepaskan kekuatan yang melampaui batas luar biasa. Zhang Yuanxing menyeringai, memperlihatkan sebuah senyuman, sebelum terlelap dalam tidur lelap. Zhang Yuanxing dengan setengah sadar membuka matanya. Sinar matahari masuk melalui jendela, bersamaan dengan suara bising yang memekakkan telinga. Di luar berisik, tetapi ruang tamu sangat sunyi. Mengapa aku tidur di lantai? Zhang Yuanxing menatap langit-langit, bingung selama beberapa detik. Lalu, dia langsung bangun sambil berpikir. Jam berapa sekarang? Aku ada pertandingan hari ini. Kenapa nenek tidak membangunkan aku? Apa dia tidak tahu cucu kesayangannya sedang tergeletak tak sadarkan diri di lantai? Zhang Yuanxing bergegas ke samping tempat tidur, mengangkat telepon di meja samping tempat tidur, dan langsung terkejut. Saat ini pukul 8.57 pagi, hari Sabtu. Sialan, hanya tersisa 2 menit sebelum masuk ke ruang bawah tanah. Hari ini Sabtu, pantas saja nenek tidak datang membangunkanku. Dia tahu aku begadang sepanjang malam bermain game di akhir pekan. Zhang Yuanxing melempar ponselnya ke samping, berlari keluar ruangan, menyeberangi ruang tamu, berlari ke kamar mandi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengeluarkan penisnya yang ereksi dan berejakulasi dengan deras. Gelombang dia mengangkat wajahnya, memperlihatkan ekspresi yang tampak menyakitkan sekaligus nyaman. Dia bisa saja meninggalkan mayat itu, tetapi dia benar-benar harus menggunakan toilet. Dia tidak ingin menimbulkan skandal selama di arena karena dia tidak bisa menahan kencingnya. Cepatlah, Zhang Yuanxing memusatkan energinya di dantiannya, mengerahkan kekuatan di perut bagian bawahnya. Dengan cepat buang air kecil, lalu berbalik dan bergegas keluar dari kamar mandi. Kembali ke kamar, mengambil botol obat kecil di meja samping tempat tidur, dan menuangkan pil di dalamnya ke dalam saku di dada pijamannya. Kemudian, dia melepas sandal rumahnya, menyelipkan kakinya ke sepatu lari baru milik bibinya tanpa mengikat talinya, bergegas ke lemari pakaian, membuka pintunya, dan menekan tangannya ke bahu mayat itu. Waktunya tepat sekali. Detik berikutnya, suara notifikasi dari alam spiritual terdengar di telinga saya. Ding, peta alam roh terbuka. Anda akan memasuki alam roh dalam 30 detik. Alam roh yang Anda masuki hari ini adalah Pertempuran Pamungkas, ID, 7119. Tingkat kesulitan, S, tipe, multi pemain tanpa kematian. Misi utama, singkirkan semua lawan. Catatan, barang-barang yang bukan berasal dari alam roh tidak diperbolehkan. Deskripsi alam roh 7119. Alam roh ini dibagi menjadi 3 tahap. Setiap tahap akan mengeliminasi sejumlah kontestan hingga juara ditentukan. Zhang Yuanxing hanya punya waktu 30 detik untuk bersiap. Dia melirik pakaian dan celana yang tergantung di kursi ergonomis, ragu sejenak, dan memutuskan bahwa 30 detik tidak cukup waktu baginya untuk berganti pakaian. Jadi dia menahan diri. Lalu kenapa kalau aku memakai piyama? Para jenius memang selalu harus tidak konvensional, gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba, pemandangan di hadapannya menjadi kabur, terdistorsi seperti riak di permukaan air. Gambar yang tadinya buram menjadi jelas. Zhang Yuanxing melihat sekeliling. Itu adalah ruang konferensi kecil, berukuran sekitar 20 meter persegi, dengan meja panjang berwarna coklat di tengahnya. Terdapat 8 kursi bersandaran tinggi di samping meja. Saat itu, ada 11 orang di sekitar meja, 8 kontestan dan 3 mayat. Sun Miao Miao melihat sekeliling dan berkata, "Hah, kenapa ruang konferensi?
Apakah tes pertama diadakan di ruang konferensi? Jika demikian, ini bukan pertempuran fisik, melainkan pertempuran kecerdasan. Yang lain saling mengamati, tampak tenang di permukaan tetapi diam-diam waspada. Setelah hening sejenak, tidak terjadi apapun, dan tidak ada dorongan spiritual, ruang konferensi tetap sunyi sepenuhnya. Suasananya sangat tegang. Sun Miao Miao melihat sekeliling lagi, bertanya dengan rasa ingin tahu. Unggahan resmi di forum mengatakan bahwa pertandingan kami akan diproyeksikan ke kursi penonton, tetapi di sini tidak ada kamera. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan oleh sistem tersebut. Hah, video apa? Aku tidak tahu. Zhang Yuanxing, yang belum sempat memeriksa forum, tetap menundukkan pandangan dan diam saja. King Songzi menatap Sun Miao Miao yang manis dan cantik lalu tersenyum. Di antara profesi yang halal, yang dapat menciptakan gambar adalah hantu air, sedangkan di antara profesi yang jahat, itu adalah ilusionis. Oh, Sun Miao Miao mengangguk. Sebenarnya dia tahu, tetapi karena percakapan terasa agak canggung, dia memulai topik pembicaraan. Saat ini juga, sekelompok petugas resmi berada di lokasi acara pembukaan arena tersebut. Di bawah, di arena, terdapat cermin bundar seukuran wastafel, dengan tepinya terbungkus kristal transparan. Cermin itu memproyeksikan seberkas cahaya biru muda ke udara, yang kemudian menyebar dan mengembun menjadi pemandangan di dalam ruang konferensi. Apakah pertandingan pertama akan berlangsung di ruang konferensi? Saya paling benci perdebatan verbal. Akan jauh lebih seru jika 8 kontestan teratas diadu di atas ring dan terjadilah pertarungan bebas. Dasar ahli tembak yang kasar, pertempuran semacam itu tidak berarti dan tidak menarik. Saya jauh lebih menantikan jalannya acara di ruang konferensi. Ayo kita mulai. Saya tak sabar untuk melihat 8 kontestan teratas saling mengalahkan dan mengakali satu sama lain. Lihat, kenapa Yuanshi Tianzun memakai piyama? Mungkinkah dia bangun kesiangan? Para penonton berisik dan ramai berceloteh. Di salah satu kursi, seorang wanita dengan gaun panjang dan tipis menatap gambar yang mulia surgawi primordial dan tersenyum anggun. Anakku sayang, dia adalah Yuanshi Tianzun. Dia pemuda yang tampan sekali. Seandainya aku 20 tahun lebih muda, aku juga akan memanggilnya kakak. Suaranya lembut dan halus, yang sangat menarik bagi pria. Xie Lingqi tersenyum manis. Ibu tidak bisa memanggilnya kakak. Ibu sudah 37 tahun, rambut ibu sudah menipis, dan ayah ibu, yang agak buncit, adalah pasangan terbaik untuk ibu. Bukankah begitu, ibu sayang? Xie Lingqi mengatakan ini bukan karena ibunya menyuruh Bibi Wang untuk mencuri undangannya, tetapi karena dia benar-benar merasa bahwa ibu dan ayahnya adalah pasangan yang sempurna. Wanita itu, yang lebih mirip kakak perempuan daripada seorang ibu, menutup mulutnya dan terkekeh. Ketika ayahmu masih muda, dia adalah pria tampan yang sebanding dengan superstar internasional, dan ibumu adalah orang yang menikmati tahun-tahun terbaik dalam hidup ayahmu. Oh, ngomong-ngomong, ku dengar kau menggunakan banyak koneksi dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan undangan itu. Serius, sayang, kalau kamu mau nonton pertandingan, bilang aja ke Momi. Apa Momi akan mengambil barang-barang anakku? Ibu dan anak perempuannya sama-sama tersenyum cerah, dan mereka berdua tampak memikirkan satu sama lain. Saat itu, Tianxia Guihuo menarik kursi, duduk santai, dan tertawa. 8 kursi, cukup untuk kita berdelapan. Silakan duduk. Setelah kalian duduk, misi akan dimulai, kan, Yuanshi Tianzun? Dia menatap Zhang Yuanxing. 6 kontestan lainnya hanya menatap tanpa ekspresi. Zhang Yuanxing mengangguk sedikit dan dengan santai menarik kursi bersandaran tinggi untuk duduk. Melihat itu, yang lain merasa lega dan duduk kembali. Setelah Zhang Yuanxing duduk, dia melirik ke 7 kontestan. Zhao Chenghuang, yang mengenakan pakaian hitam, dengan angkuh menduduki kursi utama di meja konferensi. Dia memiliki ekspresi dingin dan arogan, seolah-olah posisi ini memang haknya. Di sebelah kiri Zhao Chenghuang adalah Sun Miao Miao. Gadis ini cantik, tetapi yang benar-benar mengagumkan adalah matanya yang besar dan gelap, lincah dan polos, pemandangan yang menawan. Lalu ada Tianxia Guihuo, dengan paras biasa, belum genap 30 tahun, mengenakan rompi hitam dan celana panjang hitam longgar, kuat namun tidak gegabah, dengan fisik yang kuat namun tidak kekar dan proporsi tubuh yang sangat baik. Pria yang tidak peka terhadap nada itu adalah seorang pemuda berkulit cerah, rapuh, dengan fitur wajah yang halus. Ia mengenakan berbagai gelang di pergelangan tangannya, rambutnya ditata rapi, dan ia memiliki anting-anting perak di cuping telinganya. Ia memiliki aura seseorang yang menyukai musik pop. King Songzi memiliki fitur wajah yang teratur dan temperamen yang lembut, agak menyerupai gaya Raja Mata Iblis, ceria dan riang. Namun, Zhang Yuanxing memperhatikan bahwa orang ini beberapa kali melirik Sun Miao Miao secara halus. Setelah duduk, tidak ada yang berbicara, suasananya tegang,
karena ini adalah pertama kalinya mereka memasuki instance level S. Yuan Ting, yang wajahnya biasa saja tetapi memiliki aura bangsawan, memandang Zhang Yuanxing dari atas ke bawah dan berkata, Yuanxi, kenapa kamu pakai piyama? Kamu ketiduran, kenapa kau menatap piyamaku? Sudut pandang seorang penggosip memang berbeda dengan orang biasa. Zhang Yuanxing terkekeh pelan, kenapa tidak pakai piyama saja? Bagiku, Dungeon peringkat es semudah makan dan minum. Setelah pertandingan, aku akan kembali tidur. Yuan Ting terkejut, lalu memuji. Kau benar-benar percaya diri. Dia begitu percaya diri. Kontestan lain merasa merinding dan diam-diam menjadi waspada. Pada saat itu, pemberitahuan dari alam spiritual terdengar di telinga semua orang. Ding, peserta sudah siap. Mohon dengarkan dengan saksama. Profesor Li dari Universitas Peking tewas dibunuh secara tragis kemarin. Tersangka adalah seorang teman yang sedang berkunjung ke Beijing. Setelah kejadian tersebut, petugas keamanan yang menerima laporan segera tiba dan menangkap tersangka. Biro Keamanan Publik telah mempercayakan kasus ini kepada sebuah tim detektif. Hari ini, tim tersebut berencana untuk mengeksekusi tersangka dan menegakkan keadilan bagi korban yang meninggal. 8 kontestan, silakan memilih satu tersangka dari antara kalian dan eksekusi dia. Jika tidak ada tersangka yang dipilih dalam waktu 10 menit, semua orang akan kehilangan 10 poin. Setelah tersangka dieliminasi melalui pemungutan suara, permainan secara resmi memasuki skenario alam roh. Tersangka dapat membuktikan ketidakbersalahannya dan membersihkan namanya dalam skenario ini. Berhasil mendapatkan 30 poin. Gagal mengakibatkan eliminasi langsung. Mengeksekusi tersangka kriminal akan memberi seluruh tim detektif 10 poin. Sebaliknya, jika gagal melakukannya akan mengurangi 10 poin. Catatan 1. Setiap kontestan memulai dengan 20 poin. Skor akan di-reset menjadi 0, yang mengakibatkan eliminasi. Catatan 2. Sebelum pertempuran terakhir, pemain dengan skor tertinggi akan menerima item ampuh yang tidak dapat dibawa keluar dari alam roh. Setelah mendengar bisikan rohani di telinga mereka, ke-8 kontestan di meja konferensi itu menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Suara yang sama juga bergema di telinga para penonton di luar tempat acara. Hah, notifikasi Dungeon sudah datang. Otak Tianxia Guiwo bekerja sangat cepat. Dia langsung menyadari bahwa 8 pemain harus duduk agar quest bisa dimulai. Astaga! Apa yang barusan ku dengar? Referendum untuk memilih satu kandidat sebagai tersangka kriminal. Apakah ini akan menjadi situasi 1 lawan 7? Itu cukup menarik, meskipun ada kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahan setelah memasuki skenario. Jika ada yang terpilih sebagai tersangka, itu pada dasarnya adalah awal yang mengerikan. Zhao Chenghuang sudah pasti celaka. Jika saya orang lain, saya akan langsung memilihnya keluar. Haha, wajah Zhao Chenghuang terlihat mengerikan. Menarik. Sangat menarik, tidak hanya para pemain di lapangan, tetapi juga para penonton di tribun tercengang. Dan kemudian gelombang suara yang dahsyat pun meletus. Dibandingkan dengan pertarungan langsung, metode menggunakan kecerdasan dan keberanian ini lebih menarik, karena para peserta akan bersaing dalam kekuatan fisik dan kecerdasan. Tingkat kegembiraannya akan tak tertandingi. Antusiasme penonton langsung melonjak. Pemungutan suara telah dimulai. Sebuah kotak dialog muncul di bidang pandang para kontestan, menampilkan 8 ide, yang masing-masing sesuai dengan salah satu dari 8 kontestan di meja konferensi. Keheningan sesaat menyelimuti ruang rapat. Ke-8 kontestan menatap kotak dialog pop-up di depan mereka. Tak satu pun dari mereka berbicara. Masing-masing menyimpan rahasia mereka sendiri. Siapa yang membuat aturan ini? Ini agak licik. Zhang Yuanxing memperhatikan ekspresi para kontestan. Pikirannya berpacu. Siapapun yang dipilih sebagai tersangka kriminal pada dasarnya sudah setengah tersingkir. Ini adalah aturan yang menargetkan orang terkuat. Baik yang terkuat dalam pertempuran atau yang terkuat dalam menaklukkan ruang bawah tanah. Mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memilih orang terkuat sebagai tersangka. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, tersangka akan memilih antara saya dan Zhao Chenghuang. Dia sangat menyadari hal ini. Yuan Ting dan Sun Miao Miao berasal dari Sekte Tai, jadi mereka tidak akan berpihak pada Zhao Chenghuang. Dari 4 orang yang tersisa, Dewa Bumi relatif baik padaku dan pasti akan berpihak padaku. Sikap King Songzi, Tianxia Guiwo, dan Yin Qi masih belum jelas, jadi aku perlu mencari cara untuk memenangkan hati mereka. Zhang Yuanxing dan Zhao Chenghuang berbicara hampir bersamaan. Semuanya, ikuti saya dan panjatkan doa kalian untuk Zhao Chenghuang, Yuanxi Tianzun. Tatapan mata mereka bertemu dari kejauhan, dan percikan samar seolah melayang di antara mereka. Ke-6 kontestan itu tetap diam, ekspresi mereka tenang, tanpa kepanikan atau keseriusan, yang jelas menunjukkan bahwa mereka memahami kelompok sasaran dari aturan ini. Tianxia Guiwo terkekeh dan berkata, kalian berdua bicarakan sesuatu, saling dukung satu sama lain. Zhang Yuanxing berkata dengan suara berat,
Semua orang tahu betapa kuatnya Zhao Chenghuang. Menyingkirkannya dengan cara ini akan menguntungkan semua orang. Tak seorang pun dari kalian yakin bisa mengalahkannya. Aku berbeda, aku pendatang baru. Dan semua orang di sini adalah kakak. Dalam hal seni bela diri, aku bukanlah yang terbaik. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan mengklik nama Zhao Chenghuang, Dewa Bumi, yang mengenakan jaket dan celana kulit, terkekeh dan berkata, "Saya menyatakan kesetiaan saya kepada Zhao Chenghuang." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, memberikan suara untuk Zhao Chenghuang. Zhao Chenghuang tetap tenang dan terkendali. Pertama-tama memberikan suara untuk Yuan Shi Tianzun, lalu mengangkat dagunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah ruang bawah tanah peringkat S. Kalian semua tahu siapa yang menimbulkan ancaman terbesar. Sun Miao Miao kemudian mengangkat tangannya untuk memberikan suara. Saya memilih Yuan Shi Tianzun. Hasil pemungutan suara imbang dengan skor 2-2. Melihat hal itu, Yuan Ting hanya bisa menatap Zhang Yuanxing dengan meminta maaf dan mengangkat tangannya, sambil berkata, "Aku berjanji setia kepada Yang Mulia Surgawi Primordial." Dia tidak mungkin memilih Zhao Chenghuang, yang berasal dari sekolah yang sama. 2-3. Aku ketinggalan. Zhang Yuanxing dengan cepat menatap ketiga orang yang tidak peka nada itu dan berkata, "Meskipun aliansi 5 elemen kita memiliki 5 orang dan Sekte Tai hanya memiliki 3, sebenarnya tidak demikian. Masing-masing dari mereka memiliki mayat yin, yang setara dengan 6 orang, belum termasuk pelayan roh. Menyingkirkan salah satu yang terkuat sekarang menguntungkan kita. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan ketiga orang ini. Jadi dia dengan cerdik menciptakan konflik antara aliansi 5 elemen dan Sekte Tai, dengan mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah bagian dari organisasi yang sama." Tatapan King Songzi menyapu keduanya sejenak, lalu dia tersenyum dan berkata, "Aku memilih Zhao Chenghuang, meskipun aku tidak mau mengakuinya. Orang ini memang sangat kuat sampai membuatku putus asa. Jika kita bisa mengalahkannya di ronde pertama, semua orang bisa bernapas lega." Hasil penghitungan suara kembali imbang. Semua orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke Tianxia Guihuo dan Yinchi. Pilihan mereka akan menentukan siapa tersangkanya, dan tersangka kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang dieliminasi. Pria yang tidak peka itu ragu-ragu, perlu mempertimbangkan siapa yang menimbulkan ancaman terbesar. Jika salah satu dari mereka memilih Zhao Chenghuang, yang lainnya pasti akan mengikuti. Tidak ada yang menginginkan hasil seri, desak Zhang Yuanxing. Ada 3 orang dari Sekte Tai. Pengembara malam terlalu berbahaya, tidak perlu ragu. Pilih Zhao Chenghuang. Aku berjanji setia kepada penguasa langit primordial. Ruang rapat menjadi hening saat semua orang menatap Tianxia Guihuo dengan takjub. "Pilih aku." Ekspresi Zhang Yuanxing berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tianxia Guihuo, anggota aliansi 5 elemen, akan memilihnya. Tianxia Guihuo mengangkat bahu dan memberikan alasannya. Dari isi level ini, kita dapat menganalisis bahwa Dungeon level S tidak akan sepenuhnya tentang kekuatan fisik. Dengan kata lain, keunggulan Zhao Chenghuang akan berkurang, sementara keunggulan Yuan Shi Tianzun akan meningkat. Dewa Bumi berkata dengan suara berat, "Meskipun begitu, kau tidak perlu memilih penguasa langit primordial." Tianxia Guihuo menggelengkan kepalanya. "Tidak, Pak Tua, Anda salah. Ingat catatan 2. Pemain dengan skor tertinggi akan menerima item yang ampuh. Saya jago menaklukkan ruang bawah tanah. Dan jika yang bertahan adalah Zhao Chenghuang, saya yakin bisa mendapatkan item itu dan kemudian mencoba bersaing dengannya. Jika yang tertinggal adalah Yuan Shi Tianzun, aku tidak yakin bisa mengalahkannya di ruang bawah tanah. Jika itu kau, orang tua, apa yang akan kau pilih?" Dewa Bumi berhenti berbicara. Semua orang langsung menatap musisi yang tidak peka nada itu, dan langsung memberikan tekanan padanya. Zhao Chenghuang menatap pria yang tidak peka terhadap nada itu dan berkata dengan tenang, "Ada 8 orang di antara kita. Jika kalian memilihku, hasilnya seri 4-4, jadi tidak ada hasil. Dalam 10 menit, setiap orang akan kehilangan 10 poin. Tetapi jika kalian memilih Yuan Shi Tianzun, dia akan menjadi tersangka, dan kalian tidak akan kehilangan poin. Begitu kita memasuki lokasi kejadian, kita akan mengeksekusinya bersama-sama, dan setiap orang akan mendapatkan 10 poin." Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Yuan Shi Tianzun dan mengerutkan sudut bibirnya. "Kamu kalah. Jika dihadapkan pada pilihan antara menyakiti orang lain dan diri sendiri versus menyakiti orang lain dan menguntungkan diri sendiri, sudah jelas siapa yang akan dipilih oleh orang yang tidak peka." Pria berkulit putih dan tidak peka terhadap nada itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya saya tidak punya pilihan." Dia mengklik ide Yuan Shi Tianzun tanpa ragu-ragu. Ding, pemungutan suara berakhir. Tersangka diidentifikasi sebagai Yuan Shi Tianzun. Memasuki lokasi kejadian dalam 3 detik. Sialan, tunggu saja. Pandangan Zhang Yuanxing menjadi gelap, dan pemandangan di sekitarnya terdistorsi seperti riak di permukaan air.
Mengapa Yuan Shi Tianzun yang dipilih sebagai tersangka? Apakah mereka idiot? Di saat seperti ini, mereka seharusnya menargetkan Zhao Chenghuang. Siapapun yang terkuat harus ditindak. Retorika apapun hanyalah kedok. Dasar bodoh. Kembalinya dunia ke dalam kobaran api adalah aib bagi geng api merah dan aib bagi Master Api. Dia sama sekali tidak seperti Master Api. Di antara penonton, para ahli api berbicara dengan marah. Peristiwa yang terjadi di ruang konferensi itu membuat para hadirin terkejut. Bukan hanya kepala pemadam kebakaran yang teguh pendiriannya, tetapi bahkan profesi lain pun merasa hal itu sulit dipercaya. Memang benar bahwa Yuan Shi Tianzun adalah seorang ahli dalam menaklukkan alam roh, tetapi menaklukkan ruang bawah tanah bergantung pada kondisi seseorang dan jenis level di dalam ruang bawah tanah tersebut. Sekuat apapun Yuan Shi Tianzun, dia bukanlah seorang yang serba bisa. Begitu dia bertemu dengan bidang yang tidak dikuasainya, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Sebaliknya, kekuatan tempur Zhao Chenghuang adalah nilai konstan. Dia tetap kuat terlepas dari tingkat kesulitan ruang bawah tanah. Oleh karena itu, menyingkirkan Zhao Chenghuang terlebih dahulu adalah pilihan teraman. Sebenarnya, pilihan Tianxia Guihuo tidak salah. Dia ingin berkompetisi untuk kejuaraan, dan Dungeon tingkat S adalah sebuah kesempatan. Namun, dengan kehadiran Yuan Shi Tianzun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Yuan Shi Tianzun di dalam Dungeon. Memprioritaskan eliminasi Yuan Shi Tianzun adalah langkah bijak, kecuali jika Tianxia Guihuo tidak ingin menang. Tianxia Guihuo memang cukup pintar, berbeda dari Master Api lainnya. Tapi pria yang tidak peka itu, menurutku dialah Master Api yang sebenarnya. Jika kelima kontestan dari aliansi 5 elemen membentuk aliansi, maka akan menjadi 5 lawan 3. Hasil imbang ini akan mengakibatkan semua orang kehilangan poin. Kemudian, setelah memasuki ruang bawah tanah, kelimanya dapat bekerja sama untuk menyingkirkan kontestan Sekte Tai. Dan 3 teratas akan berkompetisi di dalam aliansi 5 elemen kita. Sepatu Houtu tidak akan diambil oleh Sekte Tai. Pembicara itu adalah seorang pria parubaya, yang patah hati dan dengan marah mengecam si idiot yang tidak peka itu. Nama pengguna daringnya adalah Cepalexin dengan alkohol. Semakin banyak Anda minum, semakin baik. Namun, para anggota keluarga Lingjing, yang tidak memiliki rasa kehormatan kolektif yang kuat, menjadi bersemangat, berbicara dengan lantang dan tampak gembira, seolah-olah sebuah drama besar sedang mencapai puncaknya. Menarik, bukankah Dewa Surgawi Primordial seharusnya ahli dalam mengalahkan lawan peringkat S? Pembukaan seperti ini diperlukan untuk memamerkan kemampuannya. Tidak akan menarik jika itu pemain lain. Ini sangat menarik, sudah sangat menegangkan sejak awal. Bagaimana Yuan Shi Tianzun akan membuktikan ketidakbersalahannya? Bisakah dia menang melawan 7 lawan sekaligus? Saya merasa babak ini akan menjadi segmen arena yang paling memukau dan tak tertandingi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan catatan, tentu saja, Yuan Shi Tianzun bukan hanya nama tanpa substansi. Bukankah ini jauh lebih menarik daripada bertarung tanpa tujuan di arena? Di pojok ruangan, wanita berwajah oval itu menoleh untuk melihat putrinya di sampingnya. Alisnya yang halus mengerut karena khawatir. Sayang, situasinya tidak baik untuk kakak primordialmu. Xie Lingqi tetap tenang sepenuhnya. Jangan khawatir, kakak Yuan Shi tidak akan kalah semudah itu. Kau tidak tahu, situasinya di taman hiburan Jinsui bahkan lebih berbahaya daripada sekarang. Mata ibu Xie berbinar, dan dia merangkul bahu putrinya. Cepat, beritahu ibu. Ibu akan membanggakanmu kepada para wanita setelah mendengarnya. Dengan mata birunya yang indah dan dalam menatap gambar buram di udara, berkata, untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Para pengembara malam bukanlah pengintai. Memecahkan kasus seharusnya menjadi kelemahan Yuan Shi Tianzun. Dia sedikit mengerutkan kening. Pak Bill, yang berdiri di sebelah saya, mengoreksi saya, itu bukan kelemahan. Kata bahasa Mandarin yang benar adalah kekurangan. Implikasinya adalah dia setuju dengan apa yang dikatakan N. Rongrong. Yuan Shi Tianzun akan tersingkir di babak pertama. Pemuda berambut rapi itu menatap bersemangat wanita cantik di sampingnya. Ekspresi puasnya tiba-tiba membeku. Alis Surong berkerut. Wajahnya muram. Dan dia tampak tidak senang. Gigolo muda itu diam-diam menelan ejekan yang datang. Wajahnya yang tampan dan feminin menunjukkan kecemburuan yang mendalam. Sebagai teman dekat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketertarikan Zurong pada Yuan Shi Tianzun semakin kuat, dan dia secara bertahap menjadi acuh tak acuh terhadap selir-selir pria tampan di sekitarnya. Di kursi para tetua, Tetua Hongying menoleh untuk melihat Tetua Zaigu, yang duduk di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum. "Oh dok, tipe S rank 2 sebelumnya apa? Kamu yang nilai apakah dia bisa lulus ujian ini?" Tetua Sun menyilangkan tangannya, mengangkat dagunya, dan mendengus. "Saya kira tidak demikian." Tetua anjing itu mengabaikannya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Seharusnya tidak apa-apa." Tetua Hongying mengangkat alisnya, langsung menunjukkan ketertarikan. "Kalau begitu,
Kita akan menantikannya. Pada saat itu, gambar yang tadinya buram di lapangan perlahan-lahan menjadi jelas. Pemandangan di sekitarnya menjadi jelas. Dia berada di sebuah ruangan kecil yang terpencil. Ruangan itu perabotannya seadanya, dengan 3 barang yang ditumpuk di lantai, sebuah tas kerja, sebuah kotak hitam kecil, dan sebuah mangkuk keramik. Terdapat gumpalan besar tanah basah dan lengket di dalam mangkuk. Selain itu, tidak ada apapun lagi di ruangan itu. Namun, ia memperhatikan sebuah lubang seukuran kepalan tangan di dinding di depannya, melalui mana ia bisa melihat apa yang terjadi di sebelah. Ini pasti sel tempat aku ditahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah kontestan lain datang untuk menginterogasiku? Zhang Yuanxing melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa pijamannya hilang. Dia mengenakan setelan kasual berwarna biru muda, celana panjang, dan sepatu kulit, dengan beberapa noda darah di bagian bawah dan manset kemeja serta celananya. Ini bukan tubuhku. Dia terkejut dan segera mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya, lalu menyentuh cuping telinganya. Dia menghela napas lega, tubuhnya masih miliknya sendiri, tetapi pakaiannya telah berubah. Noda darah. Zhang Yuanxing melepas pakaiannya untuk memeriksa, dan melihat bercak-bercak darah besar di bagian belakang jaket jas kasualnya, dan bagian belakang celananya juga bernoda banyak darah. Apakah ini seharusnya orang-orang yang sudah meninggal? Zhang Yuanxing mengenakan kembali jasnya, pandangannya tertuju pada 3 benda di tanah. Dia berjalan mendekat, mengambil kotak kayu pernis hitam, dan seketika sebuah kotak dialog muncul di pandangannya. Item, abu hantu, catatan. Menyentuh abu jenazah dapat mengubahnya menjadi roh. Harap diperhatikan bahwa abu jenazah tidak dapat dipindahkan ke ruangan sebelah jika tidak sedang digunakan. Barang, porselen murni. Catatan, porselen terus-menerus menghasilkan tanah liat, yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan keadaan spiritual. 2 hal yang bertentangan dalam misi ini. Apa gunanya? Dia menarik tangannya dan mengambil kembali tas kerjanya, yang berisi kacamata yang rusak, telepon seluler, dan naskah novel. Barang, kacamata. Catatan, ini kacamata Anda. Anda memiliki rabun jauh 500 derajat. Anda tidak sengaja memecahkannya tadi malam saat mengunjungi Profesor Lee. Barang, ponsel. Catatan, Anda diam-diam merekam percakapan semalam dan menggunakannya untuk memeras Profesor Lee. Item, manuskrip novel. Catatan, Anda adalah kolega yang sangat dihargai oleh Profesor Lee. Tetapi karena penurunan kualitas pekerjaan Anda menghadapi risiko pemecatan. Oleh karena itu, Anda secara khusus membawa manuskrip Anda ke Beijing untuk mencoba membujuk Profesor Lee agar melanjutkan kerjasama. Ini seharusnya menjadi petunjuk penting bagiku untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Catatan dalam manuskrip novel memberiku motif untuk melakukan pembunuhan, sementara video di ponsel dapat melemahkan motif itu. Setelah memeriksa barang-barang tersebut, Zhang Yuanxing mempertimbangkan langkah selanjutnya. Suara notifikasi dari alam roh terdengar di telinga saya. Ding, tim detektif sedang dalam perjalanan untuk mengeksekusi Anda. Silakan kabur dari ruangan terkunci dan sampai ke tempat kejadian perkara dalam waktu 8 menit. Tempat kejadian perkara adalah kamar 404, gedung 3 asrama fakultas. Petunjuk 1, kuncinya ada di ruangan sebelah. Petunjuk 2, kemampuanmu telah disegel. Tidak ada apapun di ruangan ini yang dapat dihancurkan. Petunjuk 3, Anda hanya memiliki 1 kesempatan untuk menggunakan item di level ini. Sial, setelah mendengar pemberitahuan dari alam spiritual, pupil mata Zhang Yuanxing sedikit menyempit, dan tatapannya tetap kosong selama beberapa detik. Membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah saja tidak cukup, seseorang harus terlebih dahulu keluar dari ruangan yang terkunci. Dia berhasil keluar dari ruangan yang terkunci, melihat sekeliling, berjalan ke jendela, dan meninjunya. Sebuah kekuatan tak terlihat menariknya kembali. Petunjuk itu tidak bohong, tidak ada apapun di ruangan ini yang bisa dihancurkan. Jadi, ide menggunakan pedang haus darah dan sarung tangan preman untuk mendobrak pintu bisa diabaikan. Kita harus mengikuti aturan dan mengambil kunci yang ada di ruangan sebelah. Zhang Yuanxing berjalan ke dinding barat dan mengamati situasi di sebelah melalui sebuah lubang. Ruangan berikutnya juga merupakan ruangan rahasia, dengan dinding di keempat sisinya, tanpa pintu, tanpa jendela, dan tanpa perabotan. Lampu gantung yang redup menghilangkan kegelapan, dan sebuah kunci kuningan tergeletak di lantai di tengah ruangan rahasia itu. Jantung Zhang Yuanxing berdebar kencang, dan dia mengalihkan pandangannya ke kotak hitam pekat itu. Dia tahu cara menggunakan benda ini. Setelah membuka kotak itu, seseorang akan menemukan bubuk putih mengerikan di dalamnya. Zhang Yuanxing menyentuh abu itu dengan ujung jarinya, dan seketika itu juga, tubuhnya berubah menjadi roh tembus pandang. Zhang Yuanxing segera melayang menuju pintu, tetapi sebuah penghalang tak terlihat menghalanginya, dan sebuah kotak dialog muncul di pandangannya. Pintu ini membutuhkan kunci untuk dibuka. Seperti yang diduga,
Dia tidak bisa memanfaatkan celah keamanan itu. Dia harus pergi ke sebelah untuk mengambil kunci. Waktu terbatas. Jadi dia tidak ragu lagi. Berbalik, melayang ke arah dinding, dan menerobos masuk. Dia pergi ke ruangan sebelah dan berjalan menuju kunci dengan tujuan yang jelas. Namun ketika dia mengulurkan tangan dan mencoba mengambil kunci itu, telapak tangannya menembus kunci kuningan tersebut. Dalam wujud rohnya, dia tidak bisa menyentuh benda fisik itu. Karena tidak dapat meraihnya, Zhang Yuanxing merenung selama beberapa detik, lalu matanya berbinar. Dia dengan cepat menembus dinding dan kembali ke ruangan semula. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh tanah lembab di dalam mangkuk keramik itu. Detik berikutnya, tubuh melepaskan wujud rohnya dan kembali normal. Zhang Yuanxing menyendok tanah dari mangkuk, pergi ke dinding yang berlubang, dan melemparkan tanah ke dalam lubang-lubang tersebut. Ini akan memungkinkanmu untuk membebaskan diri dari wujud rohmu di ruangan berikutnya dan mendapatkan kuncinya. Dilumuri abu roh pendendam, Zhang Yuanxing berubah menjadi roh sekali lagi. Dia menembus dinding, membungkuk untuk mengambil lumpur di tanah, dan pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Tidak, jika aku menyentuhnya, tubuhku akan kembali normal, dan aku tidak akan bisa kembali. Zhang Yuanxing menarik tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Melarikan diri dari ruangan terkunci tidak semudah yang Anda bayangkan. Dia dengan cepat meninjau semua detailnya. Untuk masuk ke ruangan berikutnya, aku membutuhkan abu roh pendendam. Dan untuk mendapatkan kuncinya, aku perlu menyentuh lumpur. Tetapi setelah menyentuh lumpur, aku kembali normal dan tidak bisa lagi menembus dinding. Dan aku tidak bisa mendapatkan abu roh pendendam di sini. Begitu aku kembali ke wujud manusia di sini, aku tidak bisa kembali. Ini jalan buntu. Memikirkan hal ini, Zhang Yuanxing tiba-tiba menjadi cemas. Sekitar 2 menit telah berlalu sejak alam spiritual memberi kita petunjuk. Masih ada 6 menit lagi. Bagaimana kita bisa memecahkan kebuntuan ini? Tidak ada apapun di ruangan ini yang dapat dihancurkan, termasuk dinding, jendela, dan pintu. Namun, saya dapat menggunakan satu item sekali, jubah yin yang. Item ini memungkinkan saya untuk menyebarkan susunan berdiameter 30 meter, di mana saya dapat muncul di mana saja. Tetapi hanya satu item yang dapat digunakan di level ini. Sekarang setelah saya menggunakan jubah yin yang, saya tidak akan dapat menggunakan kacamata pengamat untuk mengamati TKP setelahnya, yang berarti saya pasti akan kalah. Kacamata insight dapat meningkatkan kemampuan observasi dan penalaran, sehingga ketika Zhang Yuanxing dinyatakan sebagai tersangka, ia menyimpan pemikiran untuk melakukan perjuangan putus asa dan serangan balik. Namun sekarang kami menyadari bahwa membalikkan keadaan akan sangat sulit, seperti yang diharapkan dari kasus peringkat S, menjadi tersangka praktis sama dengan hukuman mati. Ini sangat sulit, dia berpikir selama beberapa menit tetapi tidak dapat menemukan solusi, dan menjadi semakin cemas. Jika dia tidak dalam keadaan spiritual, dia pasti akan berkeringat deras. Hanya tersisa sekitar 5 menit. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Akan sangat memalukan bagi Yuanshi Tianzun yang bermartabat untuk tersingkir di awal. Dulu mereka memujiku, dan sekarang mereka akan menertawakanku. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Yuanxing memaksa dirinya untuk tenang. Semakin cemas dia, semakin sedikit yang bisa dia pikirkan. Berpikir membutuhkan keterampilan. Terkadang, ketika suatu masalah tidak dapat diselesaikan, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menemukan orang yang menyebabkannya. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah itu sendiri, cobalah memikirkan orang-orang yang menciptakannya, seperti tujuan mereka dalam menyelenggarakan tantangan ini. Dari perspektif pengaturan skenario, inti dari tahap ini adalah agar tersangka membuktikan ketidakbersalahannya. Setiap kesulitan dan hambatan adalah upaya untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, sebelum ujian akhir, setiap kesulitan dan hambatan harus memiliki secerca harapan. Jika tidak, yang akan dikeluarkan dari ruang pertemuan bukanlah tersangka, melainkan kandidat yang telah dieliminasi. Dari sudut pandang kompetisi, membuat jalan buntu di tahap ini dan menyingkirkan kontestan seperti ini terlalu gegabah. Kontestan itu sendiri tidak akan menerimanya, dan penonton akan merasa tidak puas, menganggapnya tidak adil. Ini adalah pembunuhan dalam alur cerita. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan barang tersebut sekali, bagaimana orang yang membuat instance tersebut dapat menentukan apakah seorang kontestan yang dipilih sebagai tersangka harus memiliki barang tersebut untuk meninggalkan ruangan yang terkunci? Pasti ada cara untuk memecahkan kebuntuan ini, dan caranya terletak pada informasi dan barang-barang yang diberikan. Otak Zhang Yuanxing bekerja dengan kecepatan tinggi, seperti mesin yang kelebihan beban. Tiba-tiba, sebuah ilham muncul di benaknya, dan dia mendapat sebuah ide. Di luar tempat acara, di antara para penonton, para pengembara alam roh yang menyaksikan kejadian di ruang rahasia itu menggaruk kepala mereka, termenung, atau meminta nasihat dari rekan-rekan mereka.
Yuan Shi Tianzun berhenti. Dia tidak mengambil lumpur itu. Hampir saja, jika dia melakukannya, dia pasti kalah. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan kuncinya? Sudahkah kau memikirkan caranya? Setelah menggunakan bubuk itu dan berubah menjadi roh, aku bisa menembus dinding. Tetapi roh itu tidak bisa menyentuh kunci. Setelah kembali ke tubuh normal, aku bisa mendapatkan kunci itu. Tetapi aku tidak bisa kembali. Tidak ada solusi. Ini keterlaluan. Apakah Dungeon peringkat S benar-benar sesulit itu? Ini baru level pertama. Dan sudah membuatku gila. Waktu hampir habis. Yuan Shi Tianzun akan binasa. Suasananya sangat meriah. Tetapi kebisingan dan keributan sebagian besar disebabkan oleh para ahli api. Kebanyakan orang sedang memeras otak. Diam-diam menempatkan diri mereka pada posisi orang lain dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka adalah yang mulia surgawi primordial. Mereka bahkan punya ide untuk berkompetisi dengan Yuan Shi Tianzun untuk melihat siapa yang bisa mengatasi kesulitan itu terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menguji kemampuan saya. Ibu Xie berseru dari samping. Sayang, ibu sama sekali tidak mengerti. Orang sepertiku, jika memasuki ruang bawah tanah tingkat es, bukankah aku tidak akan bertahan 3 detik? Apa kau pikir yang mulia surgawi primordial ini bisa melewati level itu? Xie Lingqi mengerutkan kening dan tetap diam. Memeras otaknya mencari solusi. Terlalu malas untuk memperhatikan ibunya yang bodoh. Anne dan Tuan Bill sama-sama terdiam. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Guan Ya berpikir sejenak dan berkata, Fu Qingyang, apakah kau sudah memikirkan solusinya? Aku sudah mengerti, kata Fu Qingyang, yang duduk di sebelahnya. Metode apa? Mata Guan Ya berbinar. Ingin sekali mengetahui jawabannya. Fu Qingyang berkata dengan tenang. Dia sudah memberikan jawabannya. Guan Ya segera menoleh, mengarahkan pandangannya kembali ke gambar dari udara. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia sudah menemukan caranya? Seseorang berteriak, keributan, itu segera mereda, dan semua mata tertuju pada gambar tersebut, di mana Yuan Shi Tianzun telah kembali ke ruang rahasia asalnya. Ia pertama-tama menyentuh tanah untuk melepaskan keadaan spiritualnya, kemudian mengambil mangkuk keramik, melangkah ke lubang, dan menjatuhkan gumpalan tanah dari mangkuk secara vertikal ke dalamnya. Tanah itu ditimbun semakin tinggi, hingga dalam waktu singkat mencapai ketinggian yang sama dengan lubang tersebut. Sebuah pilar lumpur dibangun, kemudian mereka melihat Yuan Shi Tianzun dengan cepat membuang mangkuk keramik, mengambil kotak pernis hitam, membuka tutupnya, dan dengan hati-hati meletakkannya di atas pilar tanah liat. Yang mulia surgawi primordial menyentuh bubuk itu dengan jarinya, berubah menjadi wujud spiritual, menembus dinding, dan tiba di ruangan rahasia di sebelahnya. Dia membungkuk dan menyentuh gumpalan tanah yang telah dilemparkan di awal, sehingga mengakhiri wujud rohnya. Dia langsung menuju lampu gantung, mengambil kunci, kembali ke lubang, dan melemparkan kunci itu melalui lubang tersebut. Kemudian, Yuan Shi Tianzun mengulurkan tangan melalui lubang dan menyentuh kotak pernis hitam yang diletakkan di atas pilar lumpur, lalu menyentuh abu di dalam kotak tersebut. Detik berikutnya, tubuhnya menjadi halus, berubah menjadi roh semi-transparan, dan dia menembus dinding kembali ke ruangan semula. Kemudian, dengan menggunakan tanah untuk mengusir roh jahat, saya mengambil kunci, langsung menuju pintu, memasukkan kunci, dan membuka pintu yang tertutup rapat. Pada saat itu, kursi-kursi penonton di sekeliling arena benar-benar hening. Beberapa detik kemudian, keributan terjadi, dan tempat kejadian langsung dipenuhi dengan suara bising. Ini berhasil, ini pasti bug, ini bukan bug, ini adalah penggunaan atribut item pencarian yang cerdas. Kesulitan terbesar bagi Yuan Shi Tianzun adalah dia tidak bisa kembali ke wujud rohnya. Bubuk itu tidak bisa masuk ke ruangan berikutnya, jadi dia harus mengatasi kesulitan ini. Tapi tidak ada meja atau kursi di ruangan itu. Begitu dia kembali ke wujud manusianya di ruangan berikutnya, dia tidak bisa lagi menyentuh bubuk itu. Jadi, memanfaatkan fakta bahwa tanah akan terus diproduksi tanpa batas, dia menggunakannya untuk membangun pilar untuk meletakkan kotak itu. Meskipun abu roh pendendam tidak bisa masuk ke ruangan berikutnya, dia bisa menjangkau dan menyentuhnya. Brilian, sangat brilian. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Beri aku waktu, dan aku juga bisa memikirkannya, tapi aku tidak bisa melakukannya secepat ini. Di ruang bawah tanah berbahaya seperti ini, selangkah lebih maju dalam berpikir adalah perbedaan antara hidup dan mati. Kau benar-benar pantas disebut yang mulia surgawi primordial. Kemampuannya untuk menyelesaikan 2 level peringkat S bukanlah karena keberuntungan, melainkan karena keterampilan yang sesungguhnya. Saya terkesan, jika dia benar-benar membuktikan ketidakbersalahannya, bukankah 7 kontestan lainnya akan merasa malu? Ah, sekarang setelah kau sebutkan, aku jadi sangat bersemangat. Pertandingan ini akan luar biasa. Di tengah keributan itu, Tuan Bill menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Luar biasa.
Luar biasa. Saya memiliki gambaran samar tentang metode ini, tetapi dia bereaksi secepat saya. N menghela napas lega, hatinya berdebar-debar karena gembira, dan berkata sambil tersenyum, tiba-tiba aku sangat menantikan penampilan berikutnya. Kakak Yuanxi luar biasa, Xie Lingqi tersenyum gembira, lalu mendengar ibunya di sampingnya berkata dengan takjub. Sesederhana itu, aku juga bisa mengetahuinya, sama sekali tidak sulit. Orang bodoh hanya akan menilai kesulitan berdasarkan jawabannya. Xie Lingqi mengerutkan bibir, membuat bom nuklir juga sangat sederhana. Yang sulit adalah proses pembuatannya yang pertama. Lumayan. Fu Qingyang tersenyum tipis. Guan Ya, yang hendak tertawa, berhenti sejenak. Ia sudah bertahun-tahun tidak melihat Fu Qingyang tertawa semudah itu. Biasanya, ia bersikap dingin dan sok, atau mencibir, atau memaksakan senyum. Di sisi lain, Zurong menatap tajam pemuda dalam video itu, sementara pemuda di sebelahnya mendengar napasnya yang berat. Tetua Hongying mengangguk puas dan tersenyum. Anak ini sangat pintar dan cerdas. Matahari tua, kau bertindak bodoh. Tetua anjing itu perlahan berkata, Yuanxi memiliki bakat luar biasa dalam menaklukkan ruang bawah tanah. Lihat saja, 7 kontestan lainnya akan kesulitan. Tetua Hongying bergumam setuju. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak saya melihat seorang junior yang begitu luar biasa. Yang terakhir adalah seorang iblis. Ia sepertinya teringat sesuatu yang tidak menyenangkan, dan senyum di wajahnya memudar. Zhang Yuanxing meraih tas kerjanya dan bergegas keluar dari ruangan rahasia itu. Dia perlu sampai ke tempat kejadian perkara sebelum tim detektif tiba untuk menangkapnya dan menemukan petunjuk untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ia menyimpulkan bahwa tiba di lokasi kejadian akan memberinya waktu untuk membela diri. Sementara jika ditemukan oleh tim detektif di luar lokasi kejadian, pasti akan berujung pada serangan. Tereliminasi. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membalas dendam pada kalian berlima pengkhianat. Setelah bergegas keluar dari ruangan rahasia, sinar matahari yang terang menyinari ruangan, menyilaukan pupil mataku dan membuatku meneteskan air mata. Kemampuanku telah pulih, tetapi si iblis telah pergi. Dia berdiri di ambang pintu ruangan rahasia, melihat sekeliling, dan terkejut sekaligus senang mendapati dirinya berada di koridor terbuka asrama guru, dengan deretan kamar di belakangnya, langit biru di depannya, dan taman kecil di bawahnya. Ruang 3-208. Zhang Yuanxing melirik kembali ke nomor kamar tempat dia ditahan. Petunjuk misi menyatakan bahwa tempat kejadian perkara adalah kamar 404 di gedung 3, yang terletak di lantai 4 gedung ini. Untungnya, itu menghemat waktunya untuk mencari gedung asrama. Lagi pula, dia hanya punya waktu sedikit lebih dari 1 menit. Jika dia bertemu tim detektif saat mencari TKP, dia benar-benar harus menghadapi 7 orang sekaligus. Pertempuran terakhir bahkan belum dimulai, dan kompetisi sudah mencapai puncaknya. Zhang Yuanxing berlari kencang, menemukan koridor, dan bergegas ke lantai 4. Dia dengan cepat tiba di lantai 4 dan dengan tepat menemukan kamar 404. Pintu itu tertutup rapat, seolah terkunci, tetapi hal ini tidak menghalangi Zhang Yuanxing. Dia menggunakan metode yang tidak mengganggu suasana, menggunakan teknik perjalanan rohnya untuk meninggalkan tubuhnya, melewati pintu keamanan, dan memasuki ruangan. Patah, kunci pintu terbuka, dan roh di balik pintu memutar kenop pintu. Roh itu kembali, dan Zhang Yuanxing mendorong pintu keamanan hingga terbuka dan memasuki kamar 404. Dia mengeluarkan kacamata insight-nya dan pandangannya dengan cepat menyapu ruang tamu, melewati meja kopi, televisi, sofa, dan berbagai perabot. Perabotan ini tertata rapi, jelas bukan tempat kejadian perkara utama. Zhang Yuanxing melangkah melewati ruang tamu, mendorong pintu kamar tidur dan ruang kerja, dan menemukan TKP pembunuhan di ruang kerja. Ruang belajar itu berantakan total, dengan kursi-kursi terbalik, buku-buku berserakan, dan pecahan kaca di mana-mana, menyerupai akibat dari perkelahian sengit. Terdapat juga noda darah kering di lantai. Di sudut ruang kerja terdapat sebuah tempat tidur tunggal dengan spray yang berantakan. Jasadnya tidak ditemukan dimanapun, kemungkinan besar telah dibawa pergi oleh polisi. Dengan mengenakan kacamata, insight, tatapan Zhang Yuanxing dalam dan terfokus saat ia memindai setiap sudut ruang kerja seperti sebuah pemindai. Ia berjalan berkeliling sambil mengamati, tidak melewatkan detail apapun, termasuk di bawah tempat tidur tunggal. Hanya dengan bukti di tempat kejadian perkara, saya tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan saya. Waktu semakin habis, mata Zhang Yuanxing tiba-tiba berbinar. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel tidak terkunci, layar menyala dengan sekali sentuh, dan tanpa operasi lebih lanjut, video akan otomatis diputar di layar yang menyala. Dalam video tersebut, pencahayaan redup, jendela ruang kerja tertutup dan lampu dimatikan, menciptakan suasana gelap dan sunyi. Sudut kamera terfokus pada meja, tempat sesosok figur berbaju duduk membelakangi kamera, mengenakan masker,
dan mengetik di komputer. Orang di meja itu terbatuk beberapa kali, berbicara dengan nada sengau yang berat. Saya baru saja terkena flu karena perubahan musim. Sudut ponsel sedikit menurun saat orang yang memegang ponsel itu duduk. Kemudian terjadi keheningan panjang selama lebih dari 10 detik. Setelah ragu sejenak, pemilik telepon berbicara lebih dulu. Profesor Lee, saya datang ke Beijing kali ini untuk meminta Anda memeriksa manuskrip ini. Profesor Lee, yang duduk di meja, membelakanginya dan mengabaikannya, seolah merasa tidak ada yang perlu dikatakan. Pemilik telepon itu berkata dengan antusias, saya tahu versi manuskrip sebelumnya kurang memuaskan, dan penjualannya buruk, yang merusak reputasi Anda. Tapi kali ini saya datang dengan penuh percaya diri. Silakan lihat buku baru saya yakin Anda akan puas. Profesor Lee menjawab dengan suara sengau. Saya sudah kehilangan minat pada manuskrip Anda. Pemilik ponsel, Profesor Lee, itu langsung berdiri. Baiklah, Profesor Lee juga berdiri. Nada suaranya melembut. Karena Anda sudah jauh-jauh datang ke ibu kota, saya tidak bisa membiarkan perjalanan Anda sia-sia. Letakkan manuskrip Anda di sini. Mari kita minum. Dan Anda bisa menceritakan ide-ide Anda kepada saya. Tetapi apakah manuskrip Anda akan digunakan atau tidak, itu terserah saya. Pemilik ponsel itu sangat gembira. Dalam video tersebut, Profesor Lee berdiri dan berjalan ke lemari kaca di sebelah mejanya, lalu mengambil sebotol minuman keras yang berbentuk seperti teko. Profesor Lee kembali sambil membawa botol anggur, menatap kamera, dan berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan dengan ponselmu?" "Tidak, bukan apa-apa, rekaman berakhir di sini. Mungkin karena tersangka berhenti merekam dan menyimpan ponselnya." "Memang begitulah keadaannya," kata Zhang Yuanxing sambil memegang ponselnya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Tiba-tiba, langkah kaki terburu-buru terdengar dari luar koridor, diikuti oleh suara kunci yang dimasukkan ke dalam gembok, dan kemudian pintu pengaman di luar ruang tamu terbuka. Sekelompok orang bergegas masuk dengan suara, "Wosh!" Ternyata itu adalah tim detektif yang dipimpin oleh Zhao Chenghuang dan Tu Digong. Pada saat itu, Zhao Chenghuang dan rombongannya berganti pakaian menjadi seragam petugas keamanan, dan beberapa di antara mereka bahkan membawa tas kerja, tampak seperti sedang menjalankan tugas resmi. Dengan suara berderit, Zhang Yuanxing menarik kursi berlengan tinggi, duduk, menyilangkan kakinya, dan memandang semua orang dengan senyum dingin. Perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, interaksi antara terang dan gelap, pertarungan antara pembunuh dan detektif, semuanya akan ditentukan hari ini. Pintu takdir telah terbuka, para detektif, kalian akan menghadapi takdir kalian masing-masing. Dan aku, sebagai penjahat, akan tetap lolos tanpa hukuman, karena satu-satunya yang bisa mengalahkanku adalah detektif legendaris Sherlock Holmes. Tatapannya tajam, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin, dan ekspresinya jahat dan arogan, seperti penjahat karismatik dalam serial TV. Sebelum dia selesai berbicara, Sun Miao Miao menyela dengan tegas. "Yuanshi Tianzun, kau terlalu larut dalam peran. Jangan buang waktu. Mari kita mulai ceritanya." Zhang Yuanxing berkata dengan suara berat. Memulai dengan berkelahi dan membunuh hanya dilakukan oleh penjahat kelas rendah. Penjahat karismatik membutuhkan dialog dan adegan pembuka sendiri yang sesuai dengan gayanya. Sun Miao Miao mengedipkan mata besarnya yang gelap. "Tapi kau sama sekali tidak menawan. Kau sangat aneh gelombang." Ekspresi Zhang Yuanxing membeku, dan dia kehilangan minat untuk melanjutkan. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, seolah mengusir lalat. "Ayo kita mulai. Ayo kita mulai. Aku akan membuatmu tertawa terbahak-bahak." Begitu kata-kata itu terucap, suara pemberitahuan dari alam spiritual bergema di telinga kedelapan kontestan. Semua hadir. Duel dimulai. Segmen ini adalah pertarungan di ruang sidang. Mode duel. Detektif menyajikan bukti untuk mengidentifikasi tersangka. Tersangka harus membuktikan ketidakbersalahannya dalam waktu yang ditentukan. Jika gagal, akan dinyatakan bersalah. Setelah tersangka membuktikan ketidakbersalahannya, detektif harus menyajikan bukti lagi dalam waktu yang ditentukan. Jika gagal, akan dinyatakan tidak bersalah. Catatan, keterampilan dan kekerasan dilarang di tahap ini. Aturannya sederhana. Tersangka hanya perlu membantah bukti yang diajukan oleh detektif, satu persatu, untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Karena sangat sederhana, hampir tidak ada celah. Setelah mendengarkan, Sun Miao Miao menoleh ke arah Tianxia Guihuo dan memujinya. "Tebakanmu benar, babak ini memang tentang siapa yang memiliki bukti yang memberatkan, paling banyak. Kami memiliki bukti yang cukup tentang kejahatan Yuanshi Tianzun, jadi kami memiliki peluang besar untuk menang." Tianxia Guihuo merasa agak puas dengan dirinya sendiri dan berkata, "Di bagian ini, detektif memiliki peluang lebih besar untuk menang. Tetapi tersangka juga harus memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dan sesuatu itu seharusnya ada di dalam tas kerja di kakimu, Yuanshi Tianzun." Zhang Yuanxing mengangguk.
Memang ada beberapa petunjuk di dalam. Apakah itu ditemukan di dalam sel? Ya, Tianxia Guihuo berpikir sejenak dan berkata, kami berada di sebuah ruangan di lantai bawah. Pesan misi yang kami terima adalah untuk menangkap tersangka dalam waktu 8 menit. Saya terus menghitung waktu, dan Anda membutuhkan waktu sekitar 6 menit untuk melarikan diri dari sel. Berdasarkan tingkat keahlian Anda, kami dapat memperkirakan kesulitan untuk melarikan diri dari sel, dan tingkat kesulitan tersebut dapat menentukan pentingnya petunjuk di dalam koper. Anda hanya tinggal 2 menit lagi untuk melarikan diri, jadi petunjuk di dalam koper sangat penting. Semua orang langsung menatap Zhang Yuanxing. Memang sangat penting. Zhang Yuanxing tersenyum dan mengangguk, memberikan jawaban setuju. Ekspresi Sun Miao Miao dan yang lainnya langsung menjadi rumit. Bahkan Zhao Chenghuang yang angkuh dan sombong pun mengangkat alisnya. Tatapannya beralih bola-balik antara Yuanxi Tianzun dan Tianxia Guihuo. Saat berada di dalam ruangan, Tianxia Guihuo membuat deduksi berani tentang alur permainan segmen ini berdasarkan item dan informasi yang diperoleh tim detektif. Dan suara petunjuk misi barusan membuktikan deduksinya. Prediksi akurat. Kini, Zhang Yuanxing tidak hanya berhasil melarikan diri dari sel, tetapi juga memperoleh petunjuk penting, yang membuat tim detektif semakin sulit untuk menang. Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa kemampuan kedua individu tersebut dalam menaklukkan ruang bawah tanah memang lebih unggul daripada kemampuan mereka. Zhao Chenghuang mengalihkan pandangannya dan mengerutkan kening, lalu berkata, cukup basa-basinya, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, dia, yang mengenakan seragam petugas keamanan, membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah dokumen, dan mengumumkan sambil membacanya. Tersangka, Yuanxi Tianzun, adalah orang kepercayaan Profesor Li. Karena tidak ingin dipecat, ia mengunjungi Profesor Li pukul 3 sore kemarin, mencoba membujuknya untuk melanjutkan kerjasama. Karena Profesor Li tidak setuju, terjadilah perdebatan yang kemudian berubah menjadi perkelahian fisik. Dalam amarahnya, ia membunuh Profesor Li dengan pisau buah dari meja. Sebelum meninggal, Profesor Li memukul bagian belakang kepalanya dengan asbak, menyebabkan ia kehilangan kesadaran. Istri Profesor Li pulang ke rumah setelah menyelesaikan kuliahnya dan menemukan suaminya telah meninggal dan Anda dalam keadaan koma. Setelah membaca dokumen itu, tatapannya beralih ke Zhang Yuanxing, tiba-tiba menjadi tajam. Inilah buktinya, sidik jari Anda ada di pisau buah, foto memar di bagian belakang kepala Anda. Zhao Chenghuang mengeluarkan satu persatu laporan hasil tes yang relevan dari map dan menunjukkannya kepada tersangka, Yuanxi Tianzun. Selama proses ini, kontestan lain tetap diam, dengan tenang mengamati bagaimana Yuanxi Tianzun akan bereaksi. Sama seperti mereka, para penonton di luar tempat acara juga menyaksikan dalam diam. Suasana di arena itu sunyi senyap seperti di bioskop, semua orang begitu larut dalam cerita sehingga mereka lupa untuk berbicara. Jadi begitulah kasus ini terungkap. Zhang Yuanxing mendengarkan dengan saksama, memahami rangkaian peristiwa. Pada saat yang sama, sebuah notifikasi misi terdengar di telinganya. Ding, Anda harus membuktikan bahwa Anda bukan pembunuh dalam waktu 10 menit. Hitung mundur dimulai. Yang ingin saya bantah adalah sidik jari pada pisau buah dan memar di bagian belakang kepala. Sidik jari pada pisau buah adalah fakta yang sudah terbukti. Dan untuk membantahnya, saya membutuhkan penjelasan yang masuk akal. Di bawah pengawasan semua orang, Zhang Yuanxing dengan cepat masuk ke dalam perannya dan bertanya, petugas Zhao, apakah tempat kejadian perkara diganggu? Zhao Chenghuang berkata dengan tenang, kecuali barang bukti yang diambil selama penyelidikan, semuanya telah dijaga dalam keadaan aslinya. Zhang Yuanxing menambahkan, saya ingin melihat laporan investigasi di tempat kejadian sebelum saya dapat membuktikan ketidakbersalahan saya. Dia perlu memverifikasi sesuatu untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Namun, laporan investigasi di tempat kejadian merupakan bagian dari proses investigasi petugas keamanan dan merupakan bagian dari alur kerja. Laporan tersebut bukanlah salah satu bukti yang tercantum di sini. Tianxia Guihuo menggelengkan kepalanya dan menolak. Kami tidak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan Anda selain bukti, termasuk laporan investigasi di tempat kejadian. Zhang Yuanxing mengabaikannya, menatap Zhao Chenghuang, dan mengejek. Tentu saja, petugas Zhao sepenuhnya bebas untuk menolak. Lagi pula, saya begitu berkuasa sehingga kemudahan apapun yang saya miliki dapat memungkinkan saya untuk membalikkan keadaan. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Zhao Chenghuang mengangkat alisnya, upaya yang canggung untuk memprovokasi Anda. Dia melemparkan data investigasi di lokasi kejadian, termasuk foto dan catatan tertulis, hanya dengan gerakan pergelangan tangannya. Hei, kau, teriak Tianxia Guihuo tiba-tiba, ekspresinya penuh amarah. Taktik provokasi itu canggung, tetapi efektif. Zhang Yuanxing tertawa, untuk menghemat waktu. Dia dengan cepat membaca sekilas laporan tentang jenazah dan sidik jari, dan fokus pada pemeriksaan. Sisa-sisa di tempat kejadian. Setengah menit kemudian,
dia mengembalikan laporan itu dan mulai membela diri. Sebenarnya, saya rabun jauh hingga 500 derajat. Seperti yang semua orang tahu, dengan rabun jauh 500 derajat, dunia akan terlihat sangat buram setelah melepas kacamata. Tidak ada pecahan lensa yang tertinggal di tempat kejadian, maupun dalam laporan investigasi, yang berarti saya secara tidak sengaja memecahkan kacamata saya sebelum mengunjungi Profesor Lee. Bagaimana saya bisa membunuh seseorang tanpa kacamata? Zhang Yuanxing membuka tas kerjanya, mengeluarkan kacamata yang pecah, dan menunjukkannya kepada semua orang. Bingkai sebelah kiri kacamata ini benar-benar kosong, sedangkan bingkai sebelah kanan masih memiliki lensa, tetapi juga dipenuhi retakan. Pria yang tidak peka itu mencemooh. Tidak memakai kacamata bukan berarti kamu tidak bisa melawan orang mati itu dan membunuhnya dengan pisau buah. Rabun jauh bukan berarti kamu buta. Itu bukan bukti bahwa kamu tidak bersalah. Ketidakmampuan untuk melihat dengan jelas dan kemampuan untuk membunuh adalah dua hal yang berbeda. Zhang Yuanxing mengangguk dan berkata, namun, tanda-tanda perkelahian di tempat kejadian membuktikan bahwa saya tidak membunuh siapapun. Sun Miao Miao mendesak lebih lanjut. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Seandainya aku memiliki niat membunuh Profesor Lee, tetapi kacamataku pecah dan aku hanya bisa melihat dengan kabur, aku akan diam-diam menyembunyikan pisau dan memanfaatkan kesempatan untuk menyergapnya, membunuhnya seketika. Aku sama sekali tidak akan melawannya, karena tanpa penglihatan yang jelas, aku mungkin tidak akan mampu mengalahkannya, kata Zhang Yuanxing dengan percaya diri. Oleh karena itu, jejak-jejak perkelahian di ruang belajar merupakan bukti ketidakbersalahan saya. Nada notifikasi penyalinan tidak berbunyi, sehingga argumen tersebut tidak valid. Tianxia Guihuo tersenyum. Kau benar, tapi mungkinkah kau sedang merencanakan serangan mendadak, tetapi karena penglihatanmu terlalu kabur, kau membuat suara dan ketahuan oleh Profesor Lee, yang kemudian berujung pada perkelahian. Itu tentu saja mungkin, Zhang Yuanxing setuju. Dan saat Sun Miao Miao dan yang lainnya tersenyum, dia balik bertanya. Tapi mengapa ada noda darah di punggungku? Saat berbicara, ia berdiri dari kursi bersandaran tinggi, membelakangi kerumunan. Barulah kemudian semua orang menyadari bahwa ada bercak-bercak besar darah kering di punggungnya, dan beberapa noda darah gelap di bagian belakang celananya. Zhang Yuanxing berbalik dan tersenyum. Hasil laporan investigasi menunjukkan bahwa si pembunuh tewas akibat satu tusukan di jantung. Mengapa ada cipratan darah di belakangku? Aku tidak mungkin membunuh korban dengan membelakanginya. Dengan menggabungkan kacamata dan bercak darah, dapat disimpulkan bahwa aku bukanlah pembunuhnya. Ding, detektif harus membuktikan bahwa pembunuhnya adalah tersangka dalam waktu 10 menit. Hitung mundur dimulai. Benar saja. Yang dibutuhkan hanyalah menimbulkan keraguan dan menciptakan paradoks untuk membalikkan tuduhan detektif. Bahkan jika ada sidik jari saya di pisau buah itu, ini tetap kasus tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Zhang Yuanxing menghela napas lega. Tianxia Guihuo menyipitkan matanya, meskipun ia sangat tidak rela. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Lagi pula, lawannya adalah Yuanxi Tianzun. Ini tidak mudah untuk dipecahkan. Kontestan lainnya mengerutkan kening, meskipun ada King Songzi dan Tudigong yang memilih Zhao Cheng Huang. Itu terjadi di babak sebelumnya. Di babak ini, Yuanxi Tianzun adalah tujuan bersama mereka. Jika Yuanxi Tianzun tidak tereliminasi, setiap orang akan dikurangi 10 poin. Di luar lokasi, para pelancong resmi mengamati dengan penuh minat. Saat aku melihat TKP tadi, aku teringat bagian ini. Yuanxi Tianzun juga menemukannya, tapi aku bisa mendeteksinya karena aku seorang pengintai. Bagaimana Yuanxi Tianzun melakukannya? Pikirannya bekerja terlalu cepat. Sekarang tekanannya ada pada tim detektif. Itulah yang membuatnya menarik. Mari kita gunakan format ini untuk semua pertandingan arena di masa mendatang. Ini benar-benar seru. Ini membosankan sekali. Ayo kita mulai pertarungannya. Aku ingin melihat pertarungan. Jika semua gagal, aku bisa mengambil alih. Dasar ahli api yang kasar. Dewa Bumi, yang mengenakan jaket dan celana kulit, terkekeh dan berkata, anak muda, lumayan, kamu tidak berpengalaman dalam menyelidiki kasus, tetapi kamu mampu membatalkan dakwaan dalam waktu sesingkat itu. Kamu sangat berbakat, biarkan orang tua ini memberimu kesulitan. Dia segera mengeluarkan setumpuk dokumen dari tas kerjanya dan berkata, para petugas keamanan mengumpulkan sidik jari dari 3 orang di tempat kejadian, Anda, Profesor Lee, dan istrinya. Menurut kesaksian Wang Tua di sebelah, Anda adalah satu-satunya yang mengunjungi Profesor Lee pukul 3 sore hari itu, hingga istrinya pulang kerja dan menelepon polisi. Jadi pembunuhnya pasti Anda. Ding, Anda harus membuktikan bahwa Anda bukan pembunuh dalam waktu 10 menit. Hitung mundur dimulai. Zhang Yuanxing menerima pemberitahuan misi lainnya. Ini adalah persaingan yang tidak adil bagi para detektif. Selama mereka mengumpulkan bukti selangkah demi selangkah dan mendakwa para tersangka, mereka dapat menepis tekanan tersebut. Di sisi lain,
Tersangka harus memutar otak untuk membuktikan ketidakbersalahannya berdasarkan informasi yang tersedia. Sidik jari dan kesaksian menunjuk padaku. Bagaimana aku bisa membantahnya? Tidak, itu tidak bisa dibantah. Karena buktinya nyata. Bagaimana mungkin sesuatu yang nyata bisa dibantah? Zhang Yuanxing merenung lama tanpa berbicara. Para kontestan langsung merasa rileks dan dengan gembira menghitung mundur waktu. Jika dipikirkan dari sudut pandang lain, bagaimana Anda membuktikan kecerdasan Anda ketika bukti-bukti nyata terbantahkan? Dari perspektif saya perlu membuktikan ketidakbersalahan saya, yang berarti pembunuhnya pasti orang lain. Dia dengan cermat mengingat detail kasus tersebut, dan matanya berbinar. Tidak ada seorang pun yang datang berkunjung antara saat saya masuk ke ruangan dan saat istri Profesor Li kembali. Tetapi bagaimana jika si pembunuh juga berada di ruangan itu pada saat itu? Sidik jari dan kesaksian sama-sama merupakan bukti yang tak terbantahkan, tetapi belum tentu benar. Wajah Tianxia Guiwo tiba-tiba menjadi gelap. Para kontestan lainnya lebih lambat 2 detik, dan kemudian hati mereka langsung ciut. Ketajaman dan kegigihan yang mulia surgawi primordial membuat mereka merasa gelisah.